Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 261 King Song datang terlambat. Bahkan Hunan dan Long Hao, keduanya berada di lapisan ke-10 alam suci, tak kuasa menahan diri untuk terus mundur di bawah hantaman kekuatan yang mengerikan itu, darah mengucur dari sudut mulut mereka. Selain Li Zengqing dan Naga Tiran, semua murid Sekte Naga Sejati mengalami luka-luka dalam serangan itu. Long Hao merasa ngeri. Ini masih dengan kekuatan True Dragon Great Array yang melindungi mereka, menghalangi sebagian besar kekuatan, kalau tidak, serangan terakhir itu bisa saja langsung menghancurkan True Dragon Divine Sect. Melihat ini, Wu Peng mencibir, aku ingin melihat berapa kali kau bisa menangkis ini. Setelah itu, dia sekali lagi menebas dengan pedang surgawi penginjak langitnya. Pedang ki dari pedang surgawi langkah langit meletus, menghantam ke arah Sekte Surgawi Naga Sejati. Tang Hong, Xiao Xiong, dan lainnya bertindak secara bersamaan. 17 roh surgawi dan lebih dari 1000 pembangkit tenaga alam suci melepaskan kekuatan mereka, yang tidak memudar tetapi malah bertambah kuat, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan-kekuatan yang jauh dari semua sisi begitu ketakutan sehingga mereka buru-buru terbang kembali untuk menghindari serangan gencar. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar sekali lagi. Kekuatan yang mengerikan itu melonjak. Segala sesuatu di sekitar Sekte Naga Sejati hancur berkeping-keping, dan berubah menjadi abu. Kekuatan dahsyat yang menutupi matahari menyebabkan langit menjadi gelap gulita. Setelah pemboman kedua, Wu Peng, Tang Hong, dan yang lainnya tidak berhenti, melanjutkan serangan ketiga, keempat, dan kelima. Cahaya dari susunan pertahanan gunung Sekte Naga Sejati semakin redup. Akhirnya, setelah lebih dari selusin serangan, susunan pertahanan gunung itu meledak dengan suara keras dan hancur berantakan. Para pengikut Sekte Naga Sejati Surgawiya secara langsung terkena kekuatan dari 4 sekte tertinggi, masing-masing hancur berkeping-keping, gunung-gunung dan istana-istana runtuh, bumi retak terbuka, dan sungai-sungai mengalir mundur. Banyak binatang roh berubah menjadi hujan darah. Hunan, Long Hao, dan yang lainnya juga terpesona. Akan tetapi, saat Hunan baru saja terlempar, tiba-tiba Liu Ping menghantamkan telapak tangannya ke punggung Hunan, membuatnya terpental lagi. Dan Deng Hongqing juga bergerak, melemparkan Long Hao dengan serangan telapak tangan. Kejadian yang tak terduga itu membuat semua orang lengah. Hunan melotot ke arah Liu Ping dan membuka mulutnya, lalu memuntahkan seteguk darah. Liu Ping dan Deng Hongqing kemudian mendekati Wu Peng, membungkuk hormat dan berkata, leluhur. Wu Peng mengangguk. Kalian dari Sekte Langkah Langit. Long Hao menatap tajam ke arah Liu Ping dan Deng Hongqing. Benar, sebelum bergabung dengan True Dragon Divine Sect, kami berasal dari Sky Stepping Sect. Liu Ping berkata dengan tenang. Sekarang True Dragon Divine Sect akan hancur, tidak ada salahnya mengakuinya. Dasar wanita pengkhianat, gerutu Hunan. Namun, Liu Ping hanya mencibir dan berkata, Hunan, tenang saja, sebentar lagi aku akan mengantarmu sendiri. Mengenai putrimu, aku akan menjaganya dengan baik. Wajah Hu Yue berubah pucat pasi, dan banyak pengikut Sekte Naga Sejati tercengang. Bahkan Xiao Xiong dari Istana Surgawi Kuno dan yang lainnya sangat terkejut, tidak menyangka Liu Ping dan Deng Hongqing berasal dari Sekte Langkah Langit. Tepat saat Wu Peng hendak melakukan gerakan lain dan dengan senang hati membantai para pengikut True Dragon Divine Sect, tiba-tiba, banyak orang melihat ke kejauhan dengan ekspresi terkejut. Wu Peng merasakan tatapan aneh dari kerumunan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikuti tatapan mereka. Mereka melihat seorang anak laki-laki berjubah brokat biru muda mendekat melalui langit, menginjak api yang tampak seperti sebidang tanah di bawah kakinya, dengan 9 burung phoenix emas berputar-putar di sekelilingnya. Api dan gelombang bumi melonjak, dan 9 burung phoenix emas berkobar ke langit, sangat berkilauan di bawah sinar matahari. Melihat wajah menawan anak muda itu, semua orang terpesona. Yang Xiaotian, Yang Surgawi, tak seorang pun menduga Yang Xiaotian akan muncul saat ini. Ketika Li Zengqing melihat bahwa itu adalah Yang Xiaotian, dia berseru dengan terkejut dan mendesak, anakku yang berharga, larilah untuk menyelamatkan hidupmu. Banyak master sekte yang baru saja terhantam gelombang kejut dan merasa ingin muntah tetapi tidak bisa, tiba-tiba tidak dapat menahannya lagi dan memuntahkan darah sambil berteriak, wah. Li Hong juga tercengang. Dia tidak menyangka kalau teriakan Li Zengqing, bayiku yang berharga, akan begitu dahsyat, hingga mampu membuat banyak pendekar sekte memuntahkan darah seketika. Suara Li Zengqing mencapai telinga Yang Xiaotian,
bahkan menyebabkan api bumi di bawah kaki Xiao Tian bergetar. Untungnya, tekad Xiao Tian kuat, kalau tidak, dia mungkin akan terjatuh. Di bawah tatapan semua orang, Xiao Tian menginjak api bumi dan kembali ke Sekte Naga Sejati. Melihat orang tuanya, saudara perempuannya, dan para pengikut Sekte Naga Sejati yang terluka, ekspresi Xiao Tian menjadi gelap saat dia melotot ke arah Wu Peng, Tang Hong, Xiao Xiong, dan yang lainnya. Kalian semua pantas mati. Mendengar ini, Wu Peng tertawa terbahak-bahak. Kasihan sekali, Xiao Tian, hari ini kaulah yang akan mati. Dan hari ini, Sekte Dewa Naga Sejati akan dimusnahkan. Li Zengqing, bagaimanapun, melotot ke arah Yang Xiao Tian, aku menyuruhmu lari, tidakkah kau mendengarku? Xiao Tian tahu bahwa Li Zengqing mengkhawatirkannya dan tersenyum, Tuan Li, jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Mendengar ini, Li Zengqing sangat marah hingga jenggotnya bergetar. Kakak, pada saat ini, Yang Linger melangkah maju dengan air mata di matanya. Dengan adanya kakak di sini, semuanya akan baik-baik saja, Xiao Tian meyakinkan. Semuanya akan baik-baik saja. Deng Hongqing mencibir, Xiao Tian, kamu berbicara seolah-olah kamu bisa melindungi adikmu. Mereka yang tidak tahu lebih baik mungkin berpikir kamu adalah ahli nomor 1 di Kekaisaran Naga Surgawi. Pada saat itu, Yu Yi melangkah maju dan berkata kepada Deng Hongqing, leluhur, aku ingin secara pribadi mengeksekusi Xiao Tian dan membawa kepalanya ke Sekte Sky Stepping. Ekspresi Long Hao berubah masam, dan matanya menyala-nyala, dasar pengkhianat, beraninya kau. Setelah itu, belasan pengikut sekte dalam dari Sekte Naga Sejati Surgawi maju ke depan, menyatakan kesediaan mereka untuk mengeksekusi Xiao Tian dan menyerahkan kepalanya ke Sekte Langkah Langit. Murid-murid sekte dalam dari Sekte Naga Sejati Surgawi ini memiliki bakat yang luar biasa, semuanya berada di puncak leluhur bela diri, banyak di antaranya merupakan murid langsung dari berbagai tetua agung. Wajah para tetua agung ini tidak sedap dipandang. Deng Hongqing memandang Wu Peng. Wu Peng, melihat ke arah Yu Yi dan para murid yang membelot, tertawa, bagus, aku setuju. Kemudian dia berkata kepada Yang Xiao Tian, jika kau dapat mengalahkan selusin murid Sekte Naga Sejatimu ini, aku akan membiarkan keluargamu pergi. Tidak tertarik, jawab Xiao Tian acuh tak acuh. Mendengar ini, Yu Yi, yang memegang pedang panjang, mencibir, tidak tertarik. Yang Xiao Tian, kurasa kau hanya takut. Sambil berkata demikian, ia mengaktifkan kekuatan 6 jantung pedang terkuatnya, bersiap menyerang Xiao Tian. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, dari kejauhan, Ki Iblis melonjak dengan dahsyat, kehadiran iblis yang mengerikan menyelimuti langit dan daratan. Semua orang terkejut dan menoleh. Ketika melihat pendatang baru, ekspresi semua orang berubah. Sekte Setan Laut Hantu. Iblis tua bertelanjang kaki. Apa yang dilakukan Sekte Setan Laut Hantu di sini? Apa yang mereka inginkan? Sekte Dewa Naga Sejati akan segera runtuh. Apakah mereka juga ingin ikut campur? Tak heran jika para pakar dari berbagai sekte berpikiran demikian, lagi pula, otoritas Sekte Setan Laut Hantu selalu berorientasi pada keuntungan. Alis Li Hong berkerut, aku tidak menyangka Sekte Iblis Laut Hantu dan bahkan Iblis Tetua bertelanjang kaki akan datang, sepertinya kali ini Sekte Dewa Naga Sejati tidak dapat diselamatkan lagi. Di bawah pengawasan semua orang, Barefoot Elder Demon memimpin 100.000 ahli dari Phantom Sea Demon Sect ke tempat kejadian. Sang Tetua Iblis bertelanjang kaki berjalan menuju Yang Xiao Tian. Saat Barefoot Elder Demon maju, Hunan dan Long Hao sama-sama berkeringat di telapak tangan mereka. Bagaimanapun juga, reputasi Iblis Barefoot Elder Demon terlalu besar, diakui sebagai orang nomor 1 di bawah roh surgawi dari Sekte Iblis. Terlebih lagi, metodenya sangat kejam, dengan banyak sekali anggota ras manusia yang tewas di tangannya. Tepat saat Li Zengqing hendak bergerak, tiba-tiba, Barefoot Elder Demon berlutut dengan satu kaki, wajahnya dipenuhi kepanikan saat dia berbicara kepada Yang Xiao Tian, Tuan Muda, King Song datang terlambat. Maafkan saya, Tuan Muda. King Song datang terlambat. Mohon maaf, Tuan Muda. Semua orang yang menyaksikan si tua iblis bertelanjang kaki berlutut dengan satu kaki, wajahnya penuh kepanikan, pikiran mereka menjadi terhenti. Bab 262, apakah ada orang yang tidak takut mati? Barefoot Elder Demon, yang dipuja sebagai yang paling tangguh di bawah roh surgawi Sekte Iblis, sekarang berlutut di hadapan Yang Xiao Tian dengan satu lutut di tanah, wajahnya dipenuhi kepanikan. Terlebih lagi, kepanikan itu bukan kepura-puraan,
melainkan ketakutan sejati terhadap Yang Xiaotian. Semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Mata Li Qianqian penuh dengan keterkejutan. Barefoot Elder Demon merupakan suatu entitas yang bahkan kakeknya, Li Hong, waspadai. Namun sekarang, dia berlutut di hadapan Yang Xiaotian dengan satu lutut di tanah, memohon belas kasihan dengan wajah penuh ketakutan. Bukan hanya Li Qianqian yang gagal mengerti, tetapi Li Hong, Hunan, dan yang lainnya pun tidak bisa. Mereka tidak dapat memahami mengapa tokoh teratas di bawah roh surgawi Sekte Iblis, setan penatua bertelanjang kaki, begitu takut terhadap Yang Xiaotian. Tentu saja, mereka tidak dapat memahami rasa takut yang merasuki Barefoot Elder Demon, yang telah dibombardir oleh Asura Force milik Yang Xiaotian 10 kali. Pada saat ini, perut Barefoot Elder Demon bergetar. Bangkitlah, kata Yang Xiaotian. Mendengar perkataan Yang Xiaotian, setan tua bertelanjang kaki itu, seolah telah mendapat pengampunan, berkata penuh terima kasih, Tuan Muda, sebelum dia berani berdiri. Menyaksikan adegan ajaib ini terungkap, orang banyak saling bertukar pandang bingung. Wu Peng menatap Barefoot Elder Demon dengan wajah pucat, bagus sekali. Kalau begitu, hari ini aku akan membasmi pantom si Demon Sect juga. Kemudian dia mengamati keempat arah dan mencibir, apakah ada orang lain yang ingin melangkah maju dan memohon belas kasihan Yang Xiaotian. Tepat saat Wu Peng selesai bicara, banyak Master Sekte melihat kerumunan padat tiba-tiba berdatangan dari arah datangnya Barefoot Elder Demon. Saat kelompok besar ini muncul, semua orang merasakan aura pembunuh yang sangat mengerikan. Niat membunuh ini, yang terkumpul menjadi satu, bagaikan lautan luas, yang menutupi langit dan daratan. Semua orang ini mengenakan pakaian seragam abu-abu. Melihat orang-orang ini, para master berbagai sekte tertinggi juga mengubah ekspresi mereka. Menara Pembunuh. Tian Zhengyi, penguasa Menara Pembunuh. Apa sebenarnya yang direncanakan Tian Zhengyi, memimpin seluruh Menara Pembunuh untuk beraksi? Perlu kalian ketahui, merekrut seorang pembunuh dari Assassin Tower untuk satu aksi saja membutuhkan biaya yang sangat besar, apalagi melihat puluhan ribu pembunuh top dari Assassin Tower dikerahkan secara penuh sekarang. Siapa yang bisa begitu boros hingga meminta jasa puluhan ribu pembunuh dari seluruh Menara Pembunuh? Bahkan Sekte Sky Stepping mungkin tidak mampu membelinya. Saat puluhan ribu pembunuh dari Assassin Tower maju menyerang, semua orang mundur dengan waspada. Bagi banyak dari mereka, para pembunuh Assassin Tower bahkan lebih ditakuti daripada iblis-iblis lama dari pantom si Demon Sect. Tian Zhengyi, yang memimpin puluhan ribu pembunuh bayaran utama Menara Assassin, segera tiba di tempat kejadian, dan di bawah tatapan semua orang, dia mendekati Yang Xiaotian. Melihat Tian Zhengyi mendekati Yang Xiaotian, semua orang memikirkan kemungkinan secara serempak. Li Qianqian tergagap, tidak mungkin. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia melihat Tian Zhengyi, seperti halnya Barefoot Elder Demon, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan penuh hormat, Tuan Muda, Tian Zhengyi telah bergegas datang dengan Assassin Tower. Semua pembunuh teratas Assassin Tower siap membantu Anda. Semua orang tercengang. Tian Zhengyi memimpin semua pembunuh Menara Pembunuh untuk beraksi, hanya untuk menunggu perintah Yang Xiaotian saja. Mengapa? Tepatnya, Tian Zhengyi adalah penguasa Menara Pembunuh. Bahkan Sekte Sky Stepping tidak dapat menaklukkan Menara Pembunuh. Tapi sekarang, Tian Zhengyi bersedia mengabdi di bawah Yang Xiaotian. Dan pertarungan ini kemungkinan besar akan berakhir sampai mati. Mungkin saja seluruh Menara Assassin akan musnah di sini. Meski tahu pertarungan ini bisa berujung pada akhir hidup mereka, Tian Zhengyi tetap memimpin semua pembunuh top dari Assassin Tower ke pertarungan. Kenapa? Li Qianqian tidak bisa menerima apa yang dilihatnya. Baik itu Barefoot Elder Demon atau Tian Zhengyi, penguasa Assassin Tower, status mereka tidak lebih rendah dari kakeknya. Mengapa mereka rela melayani Yang Xiaotian? Sekalipun Yang Xiaotian memiliki bakat luar biasa, dia tidak lebih dari seorang leluhur bela diri. Li Qianqian tidak bisa mengerti, begitu pula para ahli lainnya. Melihat Tian Zhengyi benar-benar memimpin semua pembunuh dari Menara Pembunuh untuk membantu Yang Xiaotian, Wu Peng tertawa terbahak-bahak, bagus. Bagus sekali. Kalau begitu, maka hari ini aku akan membasmi Menara Pembunuh juga. Setelah hari ini, Menara Assassin tidak akan ada lagi. Setelah berkata demikian, dia mengamati kerumunan. Apakah ada orang lain yang tidak takut mati, siap menerima perintah dari Yang Xiaotian? Dia tidak percaya akan ada orang lain yang tidak takut mati dan berani menerima perintah Yang Xiaotian. Namun saat kata-katanya selesai diucapkan,
Tiba-tiba, laut darah yang tak terbatas muncul di langit yang jauh. Laut darah bergejolak hebat, tampak amat mengerikan. Di atas laut darah, puluhan ribu pendekar pedang berdiri. Setiap pendekar membawa pedang darah di punggungnya. Aura pedang darah memenuhi udara. Setiap pendekar pedang memancarkan semacam keuletan, semangat juang yang membara dengan perlawanan yang tak kenal menyerah. Sekte Darah Biru, manusia pedang penjara darah. Melihat pendekar penjara darah memimpin puluhan ribu pendekar pedang Sekte Darah Biru terbang mendekat, semua orang terkejut dan ekspresi mereka menjadi rumit. Pendekar pedang penjara darah memimpin puluhan ribu pendekar pedang Sekte Darah Biru ke sini, mungkinkah juga? Chen Fang memimpin Sekte Darah Biru ke sini, Tuan Muda. Di tengah semua orang yang menyaksikan, pendekar pedang penjara darah itu mendekati Yang Xiaotian, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan penuh hormat. Melihat bahwa pendekar penjara darah memang telah memimpin puluhan ribu pendekar pedang Sekte Darah Biru untuk menunggu perintah Yang Xiaotian, semua orang terdiam sejenak. Raut wajah Wu Peng dan para ahli dari 4 sekte tertinggi berubah menjadi jelek. Sekte Setan Laut Hantu, Menara Pembunuh, Sekte Darah Biru, ketiga kekuatan itu bersama-sama merupakan sesuatu yang bahkan 10 sekte tertinggi teratas tidak berani abaikan. Meskipun Barefoot Elder Demon, Tian Zhengyi, dan yang lainnya bukanlah roh surgawi, jika ketiga kekuatan itu bertarung sampai mati, mereka dapat membunuh banyak ahli alam suci dari 4 sekte tertinggi. Wajah Wu Peng menjadi gelap, dan dia mengalihkan pandangannya ke seluruh kerumunan, berbicara dengan dingin, apakah ada orang lain yang tidak takut mati dan siap menerima perintah dari Yang Xiaotian? Majulah. Tetapi bahkan saat dia mengatakan ini, suaranya agak tidak wajar, takut kalau-kalau muncul orang lain yang tidak takut mati. Tepat saat Wu Peng selesai bicara, tiba-tiba dari kejauhan, ki pedang meroket, dan puluhan ribu pendekar pedang tiba, menunggangi pedang. Brengsek, rumah 1000 ular, mustahil. Melihat puluhan ribu pendekar pedang istana 1000 ular muncul menunggangi pedang, semua orang terperangah. Bahkan Wu Peng yang baru saja berbicara pun tercengang. Apakah mereka beneran datang? Tousan Snakes Manor belum tentu datang untuk membantu Yang Xiaotian. Seseorang di antara kerumunan, seorang tetua, menggelengkan kepalanya. Tousan Snakes Manor telah menyendiri selama bertahun-tahun, dan dia tidak percaya bahwa mereka akan datang untuk menerima perintah dari Yang Xiaotian juga. He Yong memimpin murid-murid dari Tousan Snakes Manor ke sini untuk menunggu perintah Tuan Muda. Master Pedang 1000 Ular mendekati Yang Xiaotian, dan seperti Barefoot Elder Demon dan yang lainnya sebelumnya, berlutut dengan satu kaki. Raut wajah Wu Peng, Tang Hong, Xiao Xiong dan yang lainnya berubah masam. Apakah ini kepercayaan dirinya dan ketergantungannya? Gumam Li Qian. Kekuatan gabungan Saint Realm dari Phantom Sea Demon Sect, Assassin Tower, Azure Blood Sect, dan Tousan Snakes Manor, bersama-sama, telah jauh melampaui kekuatan Sky Stepping Sect. Ini benar-benar menantang surga, seru beberapa kepala keluarga, tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka saat melihat Phantom Sea Demon Sect, Assassin Tower, Azure Blood Sect, dan Tousan Snakes Manor, semuanya siap melayani Yang Xiaotian. Mendapatkan salah satu dari keempat kekuatan ini untuk melayani adalah tugas yang sangat sulit, apalagi keempatnya sekaligus. Namun mengapa keempat kekuatan tersebut melayani Yang Xiaotian secara bersamaan? Mereka tidak bisa mengerti. Pada saat itu, Wu Peng, dengan raut wajah yang buruk, berteriak dengan campuran ketegasan dan kecemasan, apakah ada orang lain yang tidak takut mati demi Yang Xiaotian? Ayo keluar, kalian semua, keluar. Bab 263 Lord Long sudah dekat. Ketika Wu Peng selesai berbicara, semua orang menjadi sangat tegang. Bahkan Wu Peng dan Xiao Xiong, leluhur roh dewa dari 4 sekte tertinggi, merasa gugup, takut kalau-kalau suatu kekuatan yang tak kenal takut akan muncul lagi. Akan tetapi, setelah ucapan Wu Peng selesai, suasana menjadi tenang. Untuk waktu yang lama, tidak ada sekte lain yang muncul. Melihat ini, Wu Peng akhirnya menghembuskan napas yang ditahannya. Asal tidak ada lagi kekuatan sekte yang muncul, semuanya baik-baik saja. Jika hanya sekte setan laut hantu, menara pembunuh, sekte darah biru, dan istana 1000 ular, maka semuanya masih dalam kendali mereka. Yang Xiaotian, apakah ini kepercayaanmu? Wu Peng menatap Yang Xiaotian dan mencibir, kau memang mengejutkan dan membuatku tercengang. Namun, sayangnya, sekte setan laut hantu, menara pembunuh, sekte darah biru, dan istana 1000 ular masih belum bisa melindungimu. Hari ini, kamu masih harus mati.
Dan mereka harus dikuburkan bersamamu, Sekte Dewa Naga Sejati, keluargamu, saudara perempuanmu semuanya akan dihancurkan sampai mati olehku, tidak akan ada yang berubah. Wu Peng tertawa gila. Namun, saat tawa gila Wu Peng menggema di angkasa, tiba-tiba Li Hong, Li Qianqian dan yang lainnya melihat di atas 9 langit, muncul guntur dewa yang dahsyat. Kekuatan dahsyat dari guntur surgawi menyelimuti langit dan bumi dalam sekejap. Wu Peng dan Tang Hong juga terkejut dan mendongak, hanya melihat hamparan guntur surgawi yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit di atas 9 langit. Guntur surgawi Tai, guntur surgawi Taixiao. Roda api guntur surgawi Ziwei. Bahkan para leluhur roh dewa dari 4 sekte tertinggi pun berubah warna kulitnya saat melihat guntur dewa ini. Masing-masing guntur surgawi ini cukup kuat untuk mengancam pembangkit tenaga alam roh surgawi. Bagaimana bisa ada begitu banyak guntur dewa? Li Qianqian gemetar. Saat kata-katanya diucapkan, guntur surgawi yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan banjir dahsyat yang meletus, menghantam dengan dahsyat, jatuh tepat di atas kepala para petinggi dari 4 sekte tertinggi. Wu Peng, Tang Hong, dan yang lainnya ketakutan, berteriak, mundur cepat. Pada saat yang sama, Wu Peng menebas dengan pedang surgawi langkah langit di tangannya. Satu pedang melintasi langit, satu pedang yang memisahkan yin dan yang, satu pedang yang membelah langit dan bumi. Tapi itu sia-sia, terlalu banyak guntur surgawi. Bahkan pedang Wu Peng, tidak peduli seberapa kuatnya, tidak dapat memutus semua guntur dewa. Tang Hong, Xiao Xiong, dan yang lainnya melancarkan gerakan satu demi satu. Para petinggi 4 sekte tertinggi di alam suci yang dilanda teror segera mengambil tindakan. Tiba-tiba suatu kekuatan yang mengerikan meletus menuju surga. Akan tetapi, saat guntur dahsyat bergemuruh menghantam, semua orang melihat 2 kaki raksasa menjulur keluar dari kehampaan. Tidak seorang pun dapat menggambarkan betapa besarnya kaki-kaki ini. Kedua kaki raksasa ini, yang membawa kekuatan guntur yang menghancurkan, menghantam pusat kekuatan 4 sekte tertinggi di alam suci. Kemudian, para ahli dari 4 sekte tertinggi melihat ekor sepanjang 1000 zang menyala-nyala dengan kilatan petir yang mengejutkan ke arah mereka. Ekor ini sangat tebal, dengan 9 guntur surgawi surga yang terus-menerus meledak. Dalam sekejap, cahaya itu menyapu di depan banyak ahli alam suci dari 4 sekte tertinggi. Zhao Jinzu, Jiu Jiu dan yang lainnya terkejut, lalu meninju untuk menghalangi ekor raksasa itu. Ledakan, ledakan, suara ledakan terus terdengar. Kekuatan guntur surgawi yang mengerikan membanjiri langit dan bumi. Gunung-gunung di kejauhan dihantam oleh salah satu guntur surgawi dan langsung berubah menjadi abu. Para penguasa dari berbagai sekte di kejauhan merasa ngeri dan melarikan diri. Mereka yang terlalu lambat untuk melarikan diri disambar petir susulan, menghantam gunung-gunung di kejauhan dan memuntahkan darah deras. Bahkan Li Hong sangat ketakutan sehingga dia bersama Li Jianghu dan Li Qianqian, menggunakan teknik melarikan diri dari Green Lotus Tavern untuk melarikan diri. Di bawah kekuatan dahsyat dari guntur dewa yang menyelimuti, banyak leluhur alam suci dari 4 sekte tertinggi, seperti Zhao Jinzu dan Jiu Wu, terhempas. Wu Peng, Tang Hong, dan para ahli roh surgawi lainnya juga merasakan mati rasa di lengan mereka serta darah dan ki yang bergejolak. Petik 2. Para makhluk perkasa terkejut. Di antara cahaya guntur yang memenuhi langit, semua orang melihat seekor binatang besar seperti gunung surgawi kuno muncul dari kehampaan. Dewa binatang, ular piton petir biru. Melihat binatang raksasa itu diselimuti cahaya petir yang mengerikan, semua orang terkejut. Tak seorang pun menyangka bahwa Dewa Binatang Azure Thunder Python akan tiba-tiba muncul dan menyerang para petinggi dari 4 sekte tertinggi. Bahkan Wu Peng, Tang Hong, dan lainnya tidak mengantisipasi hal ini. Wu Peng, melihat ular piton petir biru yang muncul, ketakutan setengah mati. Dia tidak menyangka bahwa setelah Bloodline Return to Ancestry, ular piton petir biru akan menjadi begitu kuat. Dia mengira, bahkan jika garis keturunan Azure Thunder Python kembali ke leluhurnya dan berevolusi menjadi Super Divine Beast, paling-paling hanya akan sedikit lebih kuat darinya, tetapi pukulan tadi jauh lebih kuat dari sekedar sedikit lebih kuat. Dewa binatang, bukankah dikatakan bahwa ular piton petir biru telah ditundukkan oleh Tuan Long? Mungkinkah Tuan Long juga ada di sini? Di dekat sini, tanya seorang leluhur sekte dengan suara gemetar. Tuan Panjang, mendengar perkataan leluhur sekte, jantung semua orang berdebar kencang. Pada saat ini, kerumunan belum terlalu bersatu. Wu Peng menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju sambil mengepalkan tangan,
bertanya, saya telah melihat Dewa Binatang. Apakah keempat sekte besar kita telah menyinggung Dewa Binatang atau Tuan Long? Dia kemudian berkata, kami sama sekali tidak bermaksud menyinggung Dewa Binatang atau Tuan Long. Semua orang menahan napas saat menyaksikan Azure Thunder Python. Tidak bermaksud menyinggung. Ular piton petir biru itu menatap Wu Peng dengan acuh tak acuh, matanya sebesar danau petir, lalu terbang menuju Sekte Dewa Naga Sejati. Melihat Azure Thunder Python menuju ke Sekte Naga Sejati, semua orang menjadi bingung. Li Zengqing dan Naga Tiran, saat melihat ular piton petir biru Dewa Binatang terbang di atas, merasa sangat gugup. Kami telah melihat Dewa Binatang. Li Zengqing dan Naga Tiran bergegas mendekat dan memberi hormat. Namun Azure Thunder Python terbang melewati Li Zengqing dan Tyrant Dragon, langsung menuju Yang Xiaotian. Melihat Azure Thunder Python terbang langsung ke Yang Xiaotian, semua orang sangat terkejut. Wu Peng, Tang Hong, dan para master lainnya dari 4 sekte tertinggi juga tercengang. Azure Thunder Python semakin mendekati Yang Xiaotian. Melihat ular piton petir biru semakin dekat dengan Yang Xiaotian, Li Qianqian tiba-tiba memiliki pikiran yang menakutkan. Wajah cantiknya berubah drastis, dan suaranya bergetar, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Namun, begitu kata-katanya jatuh, ular piton guntur biru tiba di depan Yang Xiaotian dan berkata, Tuan Muda. Tuan Muda, alamat ini bahkan lebih mengerikan daripada 9 surga guntur surgawi sebelumnya. Dan lebih megah. Ini mengejutkan Wu Peng, Tang Hong, Zhao Jinzu, Ji Wu, dan lainnya. Hal itu mengejutkan semua anggota sekte yang berkuasa. Li Hong, pemilik Green Lotus Tavern, juga ketakutan setengah mati. Tidak mungkin, teriak satu demi satu leluhur sekte dengan tak percaya. Pada saat ini, Yang Xiaotian melompat dan mendarat di kepala pegunungan Azure Thunder Python, berdiri tegak melawan angin. Pada saat itu, tatapan semua orang tertuju pada sosok kecil berjubah brokat biru muda. Cahaya matahari memantul pada wajah kecil itu, membuatnya tampak sangat cemerlang. Waktu, pada saat ini, seakan berhenti. Aliran udara di sana tampaknya membeku sepenuhnya. Langit dan bumi begitu sunyi. Gu Shaozong, Long Xingtian, Zhu Xuan, dan Lan Yi, yang sebelumnya menentang Yang Xiaotian, semuanya ketakutan sampai-sampai mengeluarkan suara di bawah. Tuan Long, leluhur sekte yang sebelumnya berspekulasi bahwa Tuan Long mungkin ada di dekatnya menatap Yang Xiaotian dengan wajah pucat, matanya penuh dengan keterkejutan. Sejak pertempuran di Laut Hijau, semua orang telah berspekulasi mengenai identitas Lord Long, menduga bahwa ia mungkin seorang pembangkit tenaga roh surgawi yang tidak muncul di dunia. Namun, tidak seorang pun mengetahui siapakah Lord Long yang misterius ini. Dan sekarang, semua orang menghubungkan Lord Long yang misterius dengan sosok berbaju biru muda di hadapan mereka. Bab 264, Tuan Muda, aku terlambat. Semua orang begitu terkejut hingga mereka kehilangan kata-kata untuk waktu yang lama. Tak seorang pun yang bersuara. Hanya suara bisikan Zhu Xuan dan beberapa orang lain yang bisa terdengar. Yu Yi yang baru saja ingin menantang Yang Xiaotian dan ingin memenggal kepalanya, kini terdiam. Wu Peng juga tetap terdiam, tidak dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan emosinya saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Lord Long, yang selama ini mereka cari dengan putus asa dan ingin membentuk aliansi, ternyata adalah pemuda di depannya yang memiliki kendali atas api surgawi dan telah memadatkan ramuan surgawi. Dialah Yang Xiaotian yang sama yang baru saja dia coba hancurkan sampai mati. Yang Xiaotian adalah Tuan Long. Dia merasa sulit mempercayainya, tidak meyakinkan dan tidak dapat diterima. Setelah sekian lama, para ahli dari 4 sekte tertinggi perlahan-lahan mulai pulih kesadarannya. Namun, tidak ada orang seperti Zhao Jinzu atau Ji Wu yang berani bergerak. Mata semua orang tertuju pada Wu Peng. Melihat ular piton petir biru di depannya yang sama besarnya dengan gunung dewa kuno, mata Wu Peng berkedip, dan dengan rahang terkatup, dia berteriak dengan keras, bunuh. Musnahkan sekte Dewa Naga Sejati. Bunuh ular piton petir biru. Setelah itu, keempat sekte besar kita akan membagi daging dan darahnya. 4 sekte besar memiliki 17 pusat kekuatan roh surgawi. Sedangkan Azure Thunder Python, Tyrant Dragon, dan Li Zengqing masing-masing berjumlah 3 roh surgawi. Dia sama sekali tidak percaya bahwa 17 kekuatan roh surgawi mereka tidak dapat membunuh seekor pun ular piton guntur Azure. Meskipun kekuatan Azure Thunder Python sangat mengerikan, daging dan darahnya merupakan harta karun yang tak ternilai.
Ini adalah binatang super surgawi. Daging, ramuan naga, tanduk naga, dan cakar naga dari binatang super surgawi semuanya merupakan harta karun yang tak ternilai harganya. Setelah mendengar perintah Wu Peng, para ahli dari 4 sekte tertinggi bergegas bertindak, siap menyerang. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar raungan binatang buas yang menggetarkan langit, menyebabkan gendang telinga semua orang terasa sakit. Kekuatan surgawi yang mengerikan sekali lagi menyelimuti langit dan bumi. Kekuatan surgawi ini begitu kuat bahkan melampaui Azure Thunder Python. Wu Peng, Tang Hong, dan yang lainnya mendongak dengan kaget, hanya melihat es berwarna biru yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dengan dahsyat dari atas 9 langit. Cepat mundur, teriak Wu Peng ketakutan lagi, sambil mengayunkan pedang surgawi penginjak langit di tangannya dengan liar. Tang Hong, Xiao Xiong, dan lainnya bereaksi kaget dan mengambil tindakan. Di dalam kehampaan, 2 kaki binatang yang sangat besar terjulur keluar. Kedua kaki ini begitu besar hingga beberapa kali lebih besar dari kaki naga Azure Thunder Python. Kedua kaki binatang itu menghentakkan kaki ke arah lebih dari 1.000 orang suci dari 4 sekte tertinggi. Saat kaki binatang itu menghentakkan kaki, api biru es menyebar di langit, mengancam akan menelan para ahli dari 4 sekte tertinggi. Bahkan sebelum api biru es itu jatuh, para ahli dari 4 sekte tertinggi merasa seolah-olah mereka terjebak di dunia magma bawah tanah, jiwa mereka tampaknya akan membeku. Wajah Li Hong berubah drastis saat melihat kobaran api biru es yang memenuhi langit, dan dengan suara gemetar, dia berkata, "Itu dia." Kemudian dia sekali lagi menarik Li Jianghu dan Li Qianqian untuk mundur dengan panik. "Cepat, mundur, yang itu sudah datang." Setiap leluhur sekte, melihat api biru es yang memenuhi langit, memikirkan entitas itu dan berteriak ketakutan, menyeret murid sekte mereka untuk mundur dengan panik. Sementara Li Hong dan para ahli dari berbagai sekte mundur dengan panik, terdengar suara ledakan terus-menerus. Pedang Qi Wu Peng dan lainnya bertabrakan dengan es biru yang tak terhitung jumlahnya. Pedang Qi meledak dan menyebabkan es beterbangan. Pecahan-pecahan es berwarna biru berhamburan bagai badai kepingan salju, menyerang puncak-puncak gunung di sekitarnya. Puncak demi puncak hancur, lalu kemudian mengeras menjadi es. Namun, semua yang ada di sekitar pegunungan itu terbakar habis oleh api biru es. Melihat kekuatan mengerikan dari es berwarna biru, para ahli dari semua sekte besar merasakan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Di tengah tatapan semua orang yang ketakutan, seekor kilin, yang perawakannya tidak lebih kecil dari Azure Thunder Python dan memancarkan api biru es di sekujur tubuhnya, muncul dalam kehampaan. Saat kilin raksasa muncul, kekuatan surgawinya menyapu langit dan bumi dengan cara yang lebih tirani. Semua orang mengalami kesulitan bernafas. Para penguasa 4 sekte tertinggi adalah yang pertama menanggung beban, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mencekik tenggorokan mereka. Wu Peng, Xiao Xiong, dan yang lainnya baik-baik saja, tetapi Zhao Jinzu, Ji Wu, dan makhluk alam suci lainnya menghadapi kekuatan surgawi yang brutal ini dan tidak dapat menahan perasaan tercekik. Dewa Binatang, Kilin Api Es. Semua orang menatap kilin raksasa di langit di atas 9 langit dan terkesiap dalam udara dingin. Meskipun Azure Thunder Python juga merupakan dewa binatang, baru kemudian garis keturunannya kembali ke leluhurnya. Bagi semua orang, Icheflame Kilin adalah dewa binatang yang sebenarnya. Ketenaran Icheflame Kilin tidak diragukan lagi lebih besar dari Azure Thunder Python. Kilin Icheflame melangkah satu demi satu turun dari 9 surga. Kekuatan surgawi yang luar biasa, bagaikan ombak raksasa yang tak terlihat, melahap langit dan bumi. Wu Peng, Tang Hong, dan yang lainnya semua merasakan jantung mereka menegang. Kilin api es benar-benar telah berhasil menerobos ke alam roh surgawi. Di masa lalu, meskipun gunung berapi menakutkan, namun belum cukup untuk benar-benar membuat Wu Peng takut, karena kilin api es belum menerobos ke alam roh surgawi. Namun kini, ia telah membuat terobosan. Namun, di luar keterkejutannya, Wu Peng juga dipenuhi amarah. Dia tidak dapat mengerti mengapa volcano tiba-tiba menyerang mereka, padahal mereka belum pernah menyinggungnya sebelumnya. Pada saat ini, dengan semua mata memperhatikan, Icheflame Kilin melangkah selangkah demi selangkah menuju Azure Thunder Python. Melihat Icheflame Kilin mendekati Azure Thunder Python, banyak orang menahan napas, terpesona. Volcano selalu berselisih dengan Azure Thunder Python. Beberapa hari yang lalu, mereka terlibat dalam pertempuran yang menggemparkan. Apakah Volcano di sini untuk pertarungan hebat lainnya dengan Azure Thunder Python? Tebak seorang leluhur sekte. Tang Hong,
Xiao Xiong, dan yang lainnya semuanya bersemangat. Jelas saja mereka yakin Ice Flame Kilin ada di sini untuk menghadapi Azure Thunder Python. Melihat kekuatan yang baru saja ditunjukkan Ice Flame Kilin, jelas bahwa ia sedikit lebih kuat daripada Azure Thunder Python. Ini berarti kekalahan yang tak terelakkan bagi Azure Thunder Python. Keempat sekte tertinggi kemudian dapat duduk santai dan meraup keuntungan dari para nelayan. Li Zengqing dan Tyrant Dragon juga sangat gugup. Kilin api es mencapai piton petir biru dan tiba-tiba berhenti. Tepat saat Wu Peng dan yang lainnya mengira akan menyerang, mereka mendengar kilin api es berbicara kepada Yang Xiaotian, "Tuanku, saya datang terlambat." "Tuanku, saya datang terlambat." Kalimat ini membuat bulu kuduk semua orang merinding, membuat semua orang terkejut hingga pucat, dan membuat para master dari 4 sekte tertinggi kehilangan keseimbangan. Suara gemerisik dari pakaian dalam Zusuan, Gu Shaozong, dan yang lainnya pun semakin keras. Ini memberi Wu Peng, Tang Hong, Xiao Xiong, dan yang lainnya firasat akan terkena stroke. Yang Linger dan yang lainnya tercengang. Pada saat ini, Yang Linger akhirnya mengerti mengapa kakaknya mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa tidak akan ada masalah. Pikiran Li Hong dan Li Qianqian bagaikan guntur ketika mereka menyaksikan Ice Flame Kilin menundukkan kepalanya di hadapan Yang Xiaotian. Li Hong tak dapat menahan diri untuk mengingat saat di pelelangan ketika ia meminta Yang Xiaotian untuk menyerahkan air guntur kesengsaraan surgawi 6 lapisan. Ia tidak berpikir ada yang salah dengan itu pada saat itu, tetapi sekarang tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Adapun Li Qianqian, kulitnya berubah lebih putih dan lebih hijau, bergantian antara pucat dan hijau. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Yang Xiaotian, seakan-akan melihat kengerian luar biasa. Teror yang bahkan lebih menakutkan dari leluhur naga surgawi. Jubah Yang Xiaotian berdesir tertiup angin saat dia menatap kilin api es di depannya dan memerintahkan, "Bunuh." Membunuh. Perintah ini membuat hati semua orang bergetar. Zhao Jinzu, Ji Wu, dan lainnya merasakan kegelapan di depan mata mereka. Mengikuti perintah Yang Xiaotian untuk membunuh, mereka melihat Ice Flame Kilin mengeluarkan lolongan panjang ke langit. Saat lolongan itu berakhir, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Lalu, semua orang melihat makhluk-makhluk suci muncul di cakrawala yang jauh. Kera raksasa emas. Ular terbang bersayap 6. Harimau iblis berkepala 2. Satu demi satu, makhluk-makhluk suci yang biasanya sulit terlihat berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang mengagumkan. Di belakang binatang-binatang suci ini diikuti jutaan binatang-binatang ganas. Bab 265, Pertempuran yang mengguncang dunia. Petik 2. Seperti apa jadinya jika puluhan binatang dewa memimpin gelombang jutaan binatang buas? Kekuatan yang melonjak itu, bagaikan ombak yang bergulung-gulung dan bergejolak tanpa henti. Di bawah injakan jutaan binatang buas, bahkan gunung-gunung berguncang dan bumi retak. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, wajah semua orang menjadi pucat. Ini gelombang pasang, itu gelombang monster berjuta-juta. Salah satu leluhur sekte menjadi pucat pasi karena ketakutan. Kembali di hutan bulan merah, Yang Xiaotian pernah menghadapi gelombang binatang buas sebelumnya, dan kekuatannya yang dapat mengguncang langit dan bumi cukup untuk mengirim semua yang ada di depannya terbang, menghancurkannya menjadi debu. Tetapi saat itu, gelombang binatang buas yang dihadapi Yang Xiaotian hanya terdiri dari beberapa ratus ribu binatang buas. Dan sekarang, jumlahnya sudah jutaan. Jutaan binatang buas berlari liar. Kekuatan itu sungguh mengerikan, benar-benar hebat hingga ekstrim. Bahkan roh dewa seperti Wu Peng, Tang Hong, dan Xiao Xiong mengubah ekspresi mereka. Meskipun mereka adalah para ahli roh dewa, mereka tidak takut dengan gelombang binatang buas yang jumlahnya jutaan, tetapi bawahan mereka, para tetua alam suci, para tetua tertinggi, dan bahkan leluhur alam suci tingkat ke-10, niscaya akan hancur berkeping-keping jika terkena gelombang ini. Alam suci mungkin kuat, tetapi jelas tidak cukup kuat untuk menahan dampak kekuatan gelombang monster yang jumlahnya jutaan. Zhao Jinzu, Ji Wu, dan para leluhur lainnya gemetar saat melihat gelombang jutaan binatang buas mengalir deras dari cakrawala. Namun, saat semua orang mengira Wu Peng akan mundur, tiba-tiba, Wu Peng meraung panjang, panglima dari 4 sekte besar, bunuh. Bunuh Yang Xiaotian, bunuh Azure Thunder Python, Ice Flame Kilin. Setelah membunuh 2 dewa binatang, bagilah daging dan darah mereka. Bunuh semua murid sekte naga sejati. Dengan ekspresi garang, Wu Peng melayang ke udara, dan pedang surgawi pengintai langit di tangannya menusuk ke arah Yang Xiaotian.
Ini adalah serangan habis-habisannya. Dengan kekuatan roh sucinya yang tertanam, pedang surgawi langkah langit memancarkan cahaya yang langsung menunjuk ke arah Yang Xiaotian. Dia tahu bahwa jika dia tidak membunuh Yang Xiaotian saat ini, dia mungkin tidak akan pernah mempunyai kesempatan lagi untuk melakukannya di masa depan. Yang Xiaotian, seorang martial ancestor, sudah seseram ini. Jika dibiarkan terus berkembang, dalam beberapa tahun, Sky Stepping Sect tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Hari ini, apapun yang terjadi, dia harus mengalahkan Yang Xiaotian terlebih dahulu. Asalkan Yang Xiaotian terbunuh, maka kehilangan banyak orang di alam suci pun akan sepadan. Tang Hong, Xiao Xiong, dan yang lainnya bereaksi dan juga menusukkan pedang mereka ke arah Yang Xiaotian. 17 pusat kekuatan roh surgawi bertindak pada saat yang sama, kekuatan mereka menyebabkan langit dan bumi runtuh. Ruang itu tampak seperti akan diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh ki pedang mereka, mengganggu area hampa yang luas. Melihat Wu Peng, Tang Hong, Xiao Xiong, dan yang lainnya bergerak untuk membunuh Yang Xiaotian, semua tokoh terkemuka sangat terguncang. Pertempuran yang menggemparkan dunia, seru para leluhur sekte dengan kaget. 17 roh dewa, bertarung melawan 2 dewa binatang. Pertempuran yang menggemparkan dunia itu belum pernah terjadi sebelumnya. Semenjak berdirinya Kekaisaran Naga Surgawi, belum pernah terjadi pertempuran yang begitu menggemparkan dunia. Pertempuran ini tentu akan dikenang dalam sejarah Kekaisaran. Itu pasti akan mengguncang semua kerajaan besar. Li Hong juga kehausan dan tenggorokannya kering. Semua orang merasa berdebar-debar. Ledakan. Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python keduanya beraksi. Seluruh tubuh Ice Flame Kilin berubah menjadi lautan api biru es. Petik 2. Petik 2. Seluruh tubuh Azure Thunder Python dipenuhi guntur dan kilat, berubah menjadi lautan guntur yang luas. Kedua dewa binatang agung itu bergerak serentak, dengan lautan api biru dan guntur yang menargetkan Wu Peng, Tang Hong, dan 17 orang mereka. Li Zengqing juga mengeluarkan lolongan panjang, semua murid True Dragon Divine Sect, patuhi perintahku dan aktifkan True Dragon Great Array dengan sekuat tenaga. Setelah mengatakan itu, dia menusukkan pedang panjangnya ke depan. Cakar besar naga tiran juga menghantam ke arah Wu Peng dan yang lainnya. Aktifkan arai besar naga sejati. Teriak Hunan. Saat True Dragon Great Array diaktifkan sekali lagi. Cahaya arai melonjak seketika saat kekuatan Ice Flame Kilin, Wu Peng, dan lainnya bertabrakan. Suara ledakan yang menggetarkan bumi bergema tiada henti. Semua orang merasakan seolah-olah langit dan bumi tiba-tiba berkontraksi, dengan sesaat keraguan. Di bawah serangan ini, seolah-olah langit dan bumi akan hancur berantakan. Bahkan para petinggi dari berbagai sekte, yang telah mundur cukup jauh, masih merasakan dengungan di kepala mereka akibat benturan tersebut, merasa seolah-olah tubuh mereka akan terhempas. Semua orang terkejut. Pedang Qi membumbung tinggi ke angkasa, mengamuk tak terkendali, sementara kekuatan es, api, dan guntur menutupi matahari, langit menjadi gelap seakan-akan telah memasuki jurang gelap sesaat. Bahkan Li Hong, Master Menara Teratai Hijau, menjadi pucat saat melihat kekuatan sebesar itu. Dia menganggap dirinya tak tertandingi dalam ilmu pedang dan bahkan mampu melawan para dewa, tetapi ketika berhadapan dengan kekuatan Dewa Kilin Api Es, Ular Piton Guntur Biru, Wu Peng, dan yang lainnya, dia menyadari betapa tidak berartinya dirinya. Di bawah pengaruh kekuatan Ice Flame Kilin, Wu Peng, dan yang lainnya, bahkan Zhao Jinzu, Jiu Wu, dan para Saint lainnya pun terpental. True Dragon Great Array pun kembali redup akibat dampaknya. Di dalam Array, para pengikut Sekte Naga Sejati juga terguncang hebat hingga mereka terjatuh di udara. Untungnya, kekuatan Array ada di sana untuk melindungi mereka, jika tidak, di bawah serangan ini, siapa yang tahu berapa banyak pengikut Sekte Naga Sejati yang akan terbunuh. Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python, beserta Li Zengqing dan Tyrant Dragon, juga terhuyung mundur berulang kali. Meskipun Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python luar biasa kuatnya, lebih kuat dari Wu Peng dan Tang Hong secara individu, pihak mereka hanya mempunyai 4 binatang surgawi, dibandingkan dengan 17 binatang milik pihak lawan. Oleh karena itu, setelah pertempuran tersebut, Ice Flame Kilin dan kelompoknya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Li Zengqing dan Naga Tiran bahkan berdarah dari sudut mulut mereka. Melihat serangan awalnya berhasil memukul mundur Ice Flame Kilin dan kelompoknya, Wu Peng meraung lagi, bunuh mereka. Dengan lambaian pedang surgawi langkah langitnya, segudang ki pedang meletus. Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python,
dua dewa binatang agung, meraung dan menghadapi serangan gencar itu secara langsung. Pada saat ini, seluruh tubuh Yang Xiaotian ditutupi dengan rune seperti tempurung kura-kura hitam, namun bahkan di bawah pertahanan mutlak dari jiwa bela diri binatang kura-kura hitam, dia masih terguncang oleh kekuatan Wu Peng dan yang lainnya sampai memuntahkan darah. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran makhluk suci, jadi dia mundur kembali ke dalam True Dragon Grid Array. Kemudian, kekuatan Ice Flame Kilin, Wu Peng, dan yang lainnya bertabrakan lagi. Para pengikut Sekte Naga Sejati Surgawi terus-menerus terguncang ke belakang, memuntahkan darah tanpa henti. Hunan meraung, semua murid membentuk formasi pedang dan mempertahankan formasi naga sejati dengan segala cara. Satu persatu, murid-murid Sekte Naga Sejati mulai membentuk formasi, menyatukan kekuatan, dan mengirimkan ki pedang ke angkasa. Namun, setelah Wu Peng dan yang lainnya melancarkan serangan ketiga, gerombolan binatang buas itu akhirnya tiba. Bunuh! Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python, dua dewa binatang yang agung, meraung saat mereka melihat gerombolan binatang yang tak terhitung jumlahnya terbagi menjadi dua. Mereka membentuk dua gelombang pasang binatang buas, masing-masing berputar di sekitar Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python. Ketika Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python menyerang sekali lagi, kekuatan gabungan dari dua gelombang pasang binatang itu juga membombardir Wu Peng, Tang Hong, dan yang lainnya. Semua orang menyaksikan Wu Peng, Tang Hong, dan kelompok mereka, yang awalnya memiliki keunggulan, kini dipukul mundur dan malah jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Para pakar dari berbagai sekte sangat terguncang oleh kejadian ini. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa kekuatan gerombolan binatang buas yang tak terhitung banyaknya dapat dimanfaatkan sedemikian rupa. Kekuatan gerombolan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, sangat kuat. Seru Li Hong. Pihak Ice Flame Kilin hanya memiliki 4 binatang surgawi, yang sama sekali tidak diuntungkan dalam hal kekuatan, tetapi dengan penambahan kekuatan gerombolan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah mengungguli. Ayah, menurutmu siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? Tanya Li Jianghu sambil menelan ludah. Bab 266, Teknik Kutukan Terlarang. Li Hong menggelengkan kepalanya dan tetap diam. Keberadaan Ice Flame Kilin berada di luar kapasitas mereka untuk memahaminya. Merasakan kekuatan roh surgawi yang luar biasa dari Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python, satu-satunya hal yang ada di hati Li Hong hanyalah keterkejutan. Dia melirik ke arah Yang Xiaotian, wajahnya dipenuhi dengan emosi yang rumit, dan berseru, kami benar-benar buta terhadap berlian. Pada saat itu, Barefoot Elder Demon, Tian Zhengyi, Blood Prison Blademan, dan Tousan Snakes Sword Master juga memimpin para ahli mereka dalam pertempuran sengit melawan Zhao Jinzu, Ji Wu, dan lainnya. Tepatnya, puluhan ribu ahli dari Sekte Setan Laut Hantu, Menara Pembunuh, Sekte Darah Biru, dan Istana Seribu Ular mengepung dan menyerang lebih dari 1.000 orang suci dari 4 sekte tertinggi. Saat Barefoot Elder Demon, Zhao Jinzu, dan yang lainnya bertarung dengan sengit, kekuatan mereka, meskipun tidak separah Ice Flame Kilin atau Wu Peng, masih mampu membalikkan kosmos, membalikkan yin yang, dan menghancurkan alam semesta. Dengan satu pukulan dari Barefoot Elder Demon, api iblis melonjak, menghancurkan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan hutan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan satu serangan dari pendekar penjara darah, ki dari bilah pedang berdarah itu berubah menjadi lautan darah yang bergolak, membantai makhluk yang tak terhitung jumlahnya, seakan-akan penjara darah itu turun ke atas mereka. Makhluk-makhluk kuat dari semua sisi menyaksikan, emosi mereka melonjak, meluap, dan terkejut, wajah mereka menjadi pucat. Kekuatan Ice Flame Kilin, Azure Thunder Python, Wu Peng, dan lainnya mengguncang kerajaan demi kerajaan, melanda kota demi kota di berbagai kerajaan. Deretan besar kota demi kota dalam kekaisaran diaktifkan. Banyak sekali pakar yang gemetar karena menyerah. Ibu kota kekaisaran, Long Ji dan Long Lan juga menyadari pertempuran mengejutkan di Sekte Naga Sejati. Saat mereka mengetahui bahwa Yang Xiaotian adalah Lord Long yang misterius, dan bahwa Ice Flame Kilin, Azure Thunder Python, Phantom Sea Demon Sect, Assassin Tower, Azure Blood Sect, dan Tousan Snakes Manor semuanya telah takluk kepadanya, keduanya sangat terkejut hingga mereka kehilangan kata-kata untuk waktu yang lama. Tak lama kemudian, pertempuran ini menggemparkan seluruh kekaisaran naga surgawi. Berita tentang Sekte Penginjak Langit, Istana Dewa Kuno, Sekte Pedang Naga Penakluk, dan Sekte Dewa Mahayana,
4 sekte tertinggi dengan 17 roh dewa yang melawan 2 dewa binatang, tersebar, menyebabkan kegemparan di seluruh kekaisaran naga dewa. Tak lama kemudian, aura menakjubkan dari kuil Zen Surgawi, Sekte Dewa Hijau, dan Paviliun Tianchen membumbung ke langit. Pertempuran yang menggemparkan dunia, cepat ke Sekte Dewa Naga Sejati. Hampir semua makhluk kuat di Kekaisaran Naga Surgawi bergegas dengan kecepatan penuh menuju Sekte Naga Sejati. Ada yang berusaha memancing di perairan yang bermasalah, ada yang ingin membuat keadaan semakin kacau, sedangkan yang lain hanya ingin menonton pertempuran, karena peristiwa yang menggemparkan dunia seperti itu jarang terjadi dalam 10.000 tahun. Tidak lama kemudian, banyak tokoh di langit di atas ibu kota kekaisaran melesat menuju Sekte Naga Sejati dengan kecepatan tinggi. Yang memimpin mereka adalah Long Ji dan Long Lan bersama pasukan Naga Suci. Tentara Naga Surgawi merupakan legiun terkuat di Kekaisaran Naga Surgawi. Itu adalah pasukan Naga Surgawi. Setelah melihat Long Ji dan Long Lan memobilisasi pasukan Naga Surgawi, para prajurit dari berbagai sekte di ibu kota Kekaisaran mengubah ekspresi mereka secara dramatis. Kapan terakhir kali pasukan Naga Surgawi meninggalkan ibu kota Kekaisaran? Pasti sudah beberapa ribu tahun yang lalu, kan? Terakhir kali pasukan Naga Surgawi meninggalkan ibu kota Kekaisaran adalah lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Beberapa leluhur sekte berseru kaget. Pasukan Naga Surgawi tidak akan meninggalkan ibu kota Kekaisaran jika bukan karena peristiwa besar. Saat Long Ji dan Long Lan memimpin pasukan Naga Surgawi, Wu Peng dan yang lainnya dari Sekte Naga Sejati semakin waspada saat pertempuran semakin intensif. Mereka tidak mengantisipasi bahwa dengan kekuatan gelombang binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang membantu Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python, kekuatan tempur mereka akan meningkat ke tingkat yang mencengangkan. Awalnya, mereka memiliki keuntungan yang lengkap, tetapi sekarang, dengan kekuatan gelombang binatang yang tak terhitung jumlahnya, mereka dipaksa untuk terus mundur. Kekuatan gelombang binatang yang tak terhitung jumlahnya itu bagaikan lautan tak berujung, menyatu menjadi satu kesatuan. Semakin mereka bertengkar, semakin frustrasi pula mereka jadinya. Wu Peng melirik Zhao Jinzu dan yang lainnya yang tengah berjuang melawan pengepungan oleh 4 kekuatan sekte setan laut hantu. Ia melihat Zhao Jinzu, Jiu Wu, dan yang lainnya dalam bahaya besar, sebagian besar sudah menderita luka-luka, bahkan ada yang tergeletak di tanah. Jika pertempuran dilanjutkan, niscaya akan semakin banyak orang suci dari keempat sekte yang tumbang. Melihat hal itu, Wu Peng semakin tak terkendali amarahnya. Dia menatap tajam ke arah Yang Xiaotian di dalam True Dragon Grid Array dan mengayunkan pedangnya, berteriak, blokir mereka untukku. Kemudian dia berubah menjadi seberkas pedang Qi, melesat lurus ke arah Yang Xiaotian di dalam arai. Dalam pertempuran ini, dia bersumpah untuk membunuh Yang Xiaotian. Saat Wu Peng melancarkan gerakannya, Tang Hong, Xiao Xiong dan yang lainnya mengerahkan segenap tenaga, melancarkan serangan ke Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python, berupaya menghentikan Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python. Jika mereka dapat menahan Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python sejenak, Wu Peng akan mampu membunuh Yang Xiaotian. Tepat saat pedang Qi Wu Peng hendak menembus True Dragon Grid Array dan menyerang Yang Xiaotian, tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar, bekukan 9 alam. Gelombang cahaya biru dingin yang mengerikan menyelimuti Wu Peng dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Melihat langit dipenuhi cahaya biru dingin, Wu Peng terkejut dan menghunus pedang surgawi langkah langit, melepaskan berjuta-juta ki pedang ke arah cahaya biru dingin itu. Namun sia-sia, pedang ki miliknya yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus disegel oleh cahaya biru dingin. Cahaya biru dingin itu tidak melambat. Melihat ini, Wu Peng berseru kaget dan marah, teknik kutukan terlarang. Teknik kutukan terlarang merupakan kekuatan supranatural. Hanya binatang super surgawi yang dapat mengerahkan kekuatan semacam itu. Di tengah-tengah kewaspadaan, Wu Peng berulang kali mundur, sementara Tang Hong, Xiao Xiong dan yang lainnya, melihat ini, juga menyerang cahaya biru dingin itu. Di bawah kekuatan penuh dari 4 sekte langkah langit dan kekuatan alam roh surgawi mereka, cahaya biru dingin dari kilin api es akhirnya menghilang. Meski begitu, Wu Peng masih terguncang sampai ke akar-akarnya. Teknik kutukan terlarang dari binatang super surgawi bahkan lebih mengerikan dari apa yang dibayangkannya. Seandainya Tang Hong dan yang lainnya tidak bergabung sekarang, tidak pasti apakah dia bisa menghindarinya. Ledakan petir. Tepat saat Wu Peng, Tang Hong, dan yang lainnya hampir tidak dapat menghalangi cahaya biru dingin dari Ice Flame Kilin. Tiba-tiba, suara dingin keluar dari Azure Thunder Python, berkata, ledakan petir.
Petir surgawi turun dari 9 langit menuju Wu Peng, Tang Hong, dan yang lainnya. Saat guntur surgawi ini menyambar, mereka tiba-tiba meledak. Wajah Wu Peng, Tang Hong, dan yang lainnya berubah. Ledakan guntur ini adalah teknik kutukan terlarang milik ular piton guntur biru. Mundur. Baru saja mengalami kengerian teknik kutukan terlarang Ice Flame Kilin, Wu Peng, tanpa berpikir panjang, mundur bersama Tang Hong dan yang lainnya. Begitu mereka mundur, mereka melihat kekuatan ledakan guntur membombardir tanah. Dalam sekejap, uap petir mengepul dan tanah dalam radius 100 mil hancur. Saudara Wu Peng, sebaiknya kita mundur dulu. Leluhur roh surgawi Xiao Xiong dari Istana Surgawi kuno tak kuasa menahan diri untuk berkata. Wu Peng melihat sekeliling dan melihat bahwa leluhur roh surgawi dari Sekte Pedang Naga Penakluk dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi pengecut. Dia mendesah dalam hati, mengetahui bahwa pertarungan tidak dapat dilanjutkan lagi, dan Yang Xiaotian tidak dapat dibunuh. Mundur, teriaknya. Betapapun tidak relanya dia, kini dia tidak punya pilihan selain mundur terlebih dahulu. Dengan itu, dia tiba-tiba melancarkan serangan pedang ke Barefoot Elder Demon. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk membunuh Barefoot Elder Demon. Akan tetapi, saat dia mengayunkan pedangnya, serangannya diblok oleh Ice Flame Kilin. Melihat ini, Wu Peng hanya bisa mundur. Zhao Jinsu, Jiu Wu, dan lainnya telah lama kehilangan keinginan untuk bertarung dan, melihat ini, mereka menerobos pengepungan dan melarikan diri. Tentu saja Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan menyerang para Sein dari 4 sekte besar. Pada akhirnya, keempat sekte besar itu ditinggalkan dengan puluhan mayat. Para master dari berbagai sekte tertinggi melihat hasil itu sambil mendesah. Siapa sangka kalau aliansi 4 sekte besar Sekte Langkah Langit akan berakhir dengan kemunduran. Akan tetapi, saat melihat Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python, mata mereka dipenuhi ketakutan yang lebih besar. Tuan Muda, haruskah kita langsung pergi ke Sekte Langkah Langit dan membunuh mereka? Kilin Api Es, yang telah kembali ke sisi Yang Xiaotian, berkata dengan niat membunuh yang melonjak. Bab 267 kembali ke negara Laut Surgawi. Petik 2. Serang Sekte Sky Stepping. Mendengar pernyataan pembunuhan dari Ice Flame Kilin, jantung semua orang berdebar kencang. Yang Xiaotian menatap Sekte Dewa Naga Sejati yang kini hancur tak berbekas, dan merasakan kemarahan yang memuncak dalam dirinya. Ia menghampiri kedua orang tuanya, "Ayah, Ibu, apa kabar?" "Kami baik-baik saja," Yang Chao dan Huang Ying menggelengkan kepala. Baru saja mereka dan Yang Linger meminum ramuan, jadi luka mereka tidak serius. Mengetahui bahwa luka yang dialami keluarganya tidak parah, Yang Xiaotian menoleh ke arah pelarian Wu Peng dan yang lainnya dan berkata dengan dingin, "Bunuh." Setelah itu, dia melompat dan mendarat di kepala ular piton petir biru. Ular piton guntur biru yang membawa Yang Xiaotian terbang ke angkasa. Ice Flame Kilin mengikutinya dari belakang. Jutaan binatang buas, Sekte Setan Laut Hantu, Menara Pembunuh, Sekte Darah Biru, dan Istana Seribu Ular semuanya mengikuti. Li Zengqing dan Naga Tiran juga ikut mengejar. Melihat ini, kekuatan dari semua pihak terkesiap kaget. Ini adalah pertempuran yang akan menghancurkan langit dan membelah bumi. Jika pertempuran terus berlanjut, aku khawatir kekaisaran itu sendiri akan dibombardir. Seorang tetua sekte gemetar saat berbicara. Pertempuran itu baru saja memengaruhi gunung-gunung, hutan-hutan, dan sungai-sungai yang tak terhitung jumlahnya karena bentrokan energi dari dua dewa binatang dan yang lainnya, semuanya kini musnah dan lenyap. Cepat, ayo kita ikuti mereka. Namun, beberapa tetua sekte merasa bersemangat dan mengikuti. Para pengikut sekte Sky Stepping selalu menganggap diri mereka sebagai sekte yang paling utama di bawah langit, sombong dan lalim, suka menindas dan angkuh, menyerang sekte manapun yang mereka inginkan dan menyiksa siapapun yang mereka pilih. Hari ini adalah kesempatan langka untuk melihat Sekte Sky Stepping dikalahkan, jadi tentu saja, mereka ingin menyaksikan penghinaan yang hina itu. Wu Peng dari Sekte Sky Stepping, yang mengemudikan Imperial Sea Divine Arc, melarikan diri. Melihat Yang Xiaotian, bersama dengan Azure Thunder Python dan Ice Flame Kilin, masih mengejarnya tanpa henti, dia tidak bisa menahan amarahnya. Suatu hari nanti, aku akan membasmi semua murid Sekte Naga Sejati. Aku akan mengiris daging Yang Xiaotian lapis demi lapis. Niat membunuh Wu Peng mencapai puncaknya. Apakah kita akan berbalik dan melawan? Tang Hong melihat bahwa Yang Xiaotian masih mengejar mereka dengan keras kepala dan juga marah. Dia tidak pernah merasa begitu terhina dan menyedihkan.
Tatapan mata Wu Peng dingin, dia ingin mengejar. Kalau begitu biarkan dia mengejar. Nanti, kita akan membawanya ke formasi surgawi langit kita. Begitu mereka kembali ke Sekte Sky Stepping, mereka dapat memikat Yang Xiaotian dan yang lainnya ke dalam formasi surgawi Sky Stepping, dan Wu Peng yakin ia dapat memusnahkan mereka sepenuhnya. Formasi surgawi melangkah ke langit dan formasi agung naga surgawi dari ibu kota naga surgawi adalah dua formasi dewa terkuat di kekaisaran naga surgawi. Begitu Yang Xiaotian dan yang lainnya memasuki formasi surgawi melangkah ke langit, bahkan jika kilin api es dan ular piton guntur biru memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, mereka tidak dapat melarikan diri. Belum lagi sekte-sekte seperti Phantom Sea Demon Sect, Assassin Tower, Azure Blood Sect, dan Tousan Snakes Manor. Bagus, kita akan memancing mereka ke dalam formasi surgawi melangkah langit dan memastikan Yang Xiaotian dan orang-orangnya tidak punya kesempatan untuk kembali. Mata Tang Hong juga bersinar dengan niat mematikan. Karena itu, Yang Xiaotian dan kelompoknya terus mengejar tanpa henti hingga mereka mendekati gerbang Sekte Langkah Langit. Akan tetapi, saat mendekati gerbang Sekte Sky Stepping, Azure Thunder Python dan Ice Flame Kilin berhenti. Tuan muda, gerbang Sekte Sky Stepping sudah di depan mata, ular piton petir biru berbicara dengan serius. Formasi Dewa Sky Stepping adalah salah satu dari dua formasi dewa terbesar di Kekaisaran. Begitu Wu Peng mengaktifkannya, bahkan kita mungkin tidak yakin bisa keluar. Formasi surgawi melangkah ke langit. Yang Xiaotian mengerutkan kening saat dia melihat ke arah pegunungan bergelombang dari sekte melangkah ke langit. Bahkan dengan usaha kalian berdua dan serangan jutaan binatang buas, formasi surgawi melangkah ke langit tidak akan bisa dihancurkan. Tanyanya. Ice Flame Kilin menggelengkan kepalanya, formasi surgawi Sky Stepping adalah formasi surgawi yang dirancang untuk menyerang, bertahan, dan menjebak. Setelah diaktifkan, kekuatan Wu Peng dan yang lainnya dapat meningkat 2 kali lipat. Lebih dari 2 kali lipat. Bukankah itu setara dengan 34 roh surgawi? Ekspresi Yang Xiaotian menjadi gelap. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan dingin, bombardir lingkungan Sekte Sky Stepping 100 kali. Petik 2. Demikian pula suara-suara yang memekakkan telinga dari rentetan tembakan yang mengguncang langit terus meletus. Wu Peng dan yang lainnya, mendengar pemboman tanpa henti di luar gerbang Sekte Langkah Langit, tak dapat menahan ekspresi tak senang. Hanya setelah Ice Flame Kilin, Azure Thunder Python, dan yang lainnya telah menghancurkan area itu 100 kali lipat, Yang Xiaotian akhirnya membawa semua orang pergi. Setelah sekian lama, ketika Wu Peng dan yang lainnya muncul dari Sekte Langkah Langit, mereka sangat marah, hanya melihat bahwa di luar gerbang gunung terdapat serangkaian jurang yang mengerikan, pemandangan yang tak berujung. Sejak saat itu, para pengikut Sekte Langkah Langit tidak punya pilihan selain terbang jika mereka ingin memasuki atau meninggalkan gerbang gunung. Untuk tanah, tidak ada lagi jalan untuk dilalui. Hubungi Sekte Dewa Laut Hijau dan keluarga Kekaisaran 4 negara untukku. Kata Wu Peng, menahan luapan amarahnya. Malam akhirnya tiba. Saat itu musim gugur sudah larut dan udara terasa dingin. Yang Xiaotian telah kembali ke Sekte Naga Sejati. Dia berdiri di langit di atas puncak penembus surga, memandangi banyak istana dan gunung milik Sekte Naga Sejati yang telah hancur, seluruh tubuhnya memancarkan aura tekad yang dahsyat. Dia bersumpah bahwa suatu hari, dia secara pribadi akan membunuh Wu Peng, Tang Hong, Xiao Xiong, dan 17 roh surgawi. Namun, pertempuran hari ini telah membuat Yang Xiaotian sangat sadar akan kelemahannya sendiri. Meskipun kecepatan kultivasinya telah jauh melampaui rekan-rekannya, menghadapi makhluk alam roh surgawi seperti Wu Peng, dia masih terlalu lemah. Kekuatannya perlu meningkat, dan terus meningkat lagi. Berikutnya, ia harus terlebih dahulu membawa kedua roh bela diri tertingginya ke tingkat roh bela diri raja tertinggi. Akan tetapi, ketika teringat binatang jiwa yang berusia 1.000.000 tahun itu, dia masih merasa pusing. Di mana dia sekarang bisa menemukan air guntur kesengsaraan 9 surga. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiaotian tinggal di puncak penetrasi surga, tekun mengolah seni naga purba, 9 surga petir, dan teknik pedang penetrasi surga. Saat Yang Xiaotian berkultivasi, Hunan, Long Jie, dan Long Lan semuanya mengunjunginya. Hunan menyebut Liu Ping dan meyakinkan Yang Xiaotian bahwa dia pasti akan membunuh wanita keji itu sendiri di masa depan. Mengingat bagaimana dia sering beradu pedang dengan wanita keji itu selama bertahun-tahun, Hunan semakin merasa jijik semakin dia memikirkannya. Ketika Long Jie dan Long Lan bertemu Yang Xiaotian lagi,
mereka berdua memiliki perasaan campur aduk. Sebelumnya, mereka selalu menganggap Yang Xiaotian sebagai junior, tetapi sejak pertempuran yang mengejutkan itu, mereka tidak berani memperlakukannya sebagai junior lagi. Akan tetapi, saat hendak pergi, keduanya menyampaikan undangan hangat kepada Yang Xiaotian untuk mengunjungi istana kekaisaran. Yang Xiaotian hanya bisa mengangguk setuju, dan berkata dia akan berkunjung ketika dia punya waktu. Namun saat ini, yang ingin dilakukannya hanyalah terus bercocok tanam, dan bercocok tanam lagi. Musim gugur berganti menjadi musim dingin. Sebelum mereka menyadarinya, musim dingin telah tiba. Sekte naga sejati diselimuti salju putih. Setahun telah berlalu, dan kini telah tiba tahun baru. Pada hari tahun baru, Yang Xiaotian tidak berkultivasi tetapi menghabiskan hari yang menyenangkan bersama keluarganya di puncak penetrasi surga. Setelah tahun baru, Yang Xiaotian berusia 12 tahun. Karena kebiasaan dia meminum air guntur kesengsaraan surgawi dan mengamalkan seni naga purba, dia lebih tinggi daripada anak-anak lain seusianya, tingginya lebih dari 1,60 meter, dan perawakannya tinggi dan tegap, penampilannya tampan dan luar biasa. Matanya semakin menyerupai bintang, dalam dan dalam. 2 bulan kemudian, kultivasi Yang Xiaotian berhasil menembus lapisan ke-10 akhir alam leluhur bela diri, semakin mendekati alam kaisar bela diri. Namun, yang membuat Yang Xiaotian frustrasi adalah karena Tian Zhengyi dan yang lainnya masih belum menemukan berita apapun tentang air guntur kesengsaraan 9 surga. Suatu hari, Huang Ying datang menemui Yang Xiaotian, sambil ragu-ragu dia berkata, "Xiaotian, ayahmu dan aku telah pergi selama beberapa tahun, dan kami ingin kembali ke negeri Laut Surgawi untuk berkunjung." Kembali ke negara Laut Surgawi. Yang Xiaotian terkejut. Huang Ying mengangguk, "Beberapa hari lagi, kakekmu akan berusia 60 tahun, dan aku sudah lama tidak bertemu kakekmu. Aku khawatir padanya dan ingin mengunjunginya." Bab 268, Saudari Jingyi. Mendengar bahwa hari ini adalah ulang tahun kakeknya yang ke-60, Yang Xiaotian berkata, "Kalau begitu aku akan kembali ke negeri Laut Surgawi bersamamu." Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali dia melihat kakeknya. Dalam ingatannya, kakeknya sangat baik padanya, selalu membeli banyak permen untuknya dan saudara perempuannya setiap kali mereka berkunjung. Dia juga ingin kembali dan melihat bagaimana perkembangan Akademi Pedang Surgawi, karena dia masih menjabat sebagai kepala balai pedang di sana. Dia bertanya-tanya seperti apa Akademi Pedang Surgawi sekarang. Yang Xiaotian merasa agak emosional. Dia masih ingat dengan jelas adegan ketika Chen Yuan membawanya dari rumah keluarga yang ke Akademi Pedang Surgawi. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, beberapa tahun telah berlalu. Huang Ying sangat gembira mendengar bahwa putranya akan kembali ke negara Laut Surgawi bersamanya, dan dia berkata sambil tersenyum, "Baiklah, aku akan kembali sekarang untuk mempersiapkan diri bersama ayahmu. Kita akan kembali ke negara Laut Surgawi besok." Melihat sikap gembira ibunya, Yang Xiaotian tersenyum. Keesokan harinya, Yang Xiaotian ditemani ibunya, meninggalkan Sekte Naga Sejati dan memulai perjalanan kembali ke negeri Laut Surgawi. Akan tetapi, saudara perempuannya Yang Linger baru saja memasuki alam rahasia untuk berlatih beberapa hari sebelumnya dan tidak akan kembali hingga sebulan, jadi kali ini dia tidak bisa bergabung dengan mereka kembali ke negeri Laut Surgawi. Kali ini, Yang Xiaotian tidak membawa banyak orang, hanya Wu Qi, Luo Qing, Liao Kun, dan tentu saja, Xiao Jin. Xiao Jin, Wu Qi, dan Luo Qing termasuk orang pertama yang mengikutinya. Mengetahui mereka kembali ke negeri Laut Surgawi, Xiao Jin adalah yang paling bahagia, dengan ekornya hampir selalu terangkat tinggi. Karena tidak terburu-buru, rombongan mengobrol dan tertawa, menikmati pemandangan dan perairan di sepanjang perjalanan kembali ke Divine Sea Country. Ketika rombongan itu tiba di Divine Sea Royal City, hari sudah gelap. Lampu baru saja menyala. Di jalan-jalan kota kerajaan Laut Surgawi, ada kerumunan yang ramai, dengan para pedagang dan prajurit, semuanya sangat bersemangat. Sekte Naga Sejati bagaikan surga di bumi, dengan gunung-gunung dan binatang rohnya, sedangkan kota kerajaan Laut Surgawi, di mata semua orang sekarang, tampak tidak ada bedanya dengan dunia fana. Namun jalan-jalan di kota kerajaan Laut Surgawi yang biasa saja memiliki keindahannya sendiri yang unik. Yang Xiaotian dan rombongan berjalan di sepanjang jalan kota kerajaan, mengamati toko-toko yang familiar namun asing di kedua sisi. "Ayah, mari kita bermalam di kota kerajaan hari ini dan melanjutkan perjalanan besok," usul Yang Xiaotian. Yang Chao mengangguk. Setelah itu,
Yang Xiaotian meminta Luo Qing untuk mencari tempat tinggal. Saat Yang Xiaotian dan kelompoknya melewati sebuah kedai teh kecil, mereka melihat beberapa wanita cantik keluar. Wanita yang memimpin mengenakan gaun sutra hitam tipis, glamor dan menawan. Ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya, seolah-olah dia sedang diganggu oleh sesuatu, tetapi itu hanya membuatnya tampak lebih menyedihkan. Melihat wanita itu, Yang Xiaotian terkejut, kakak Jingyi. Wanita itu tak lain adalah Wen Jingyi dari Serikat Dagang Awan Angin. Meskipun mereka tidak bertemu selama beberapa tahun, penampilan Wen Jingyi tidak banyak berubah. Dia tampak lebih dewasa dan lebih cantik. Wen Jingyi yang tengah asyik berpikir, mendengar seseorang memanggil, kakak Jingyi, lalu mendongak ke arah Yang Xiaotian dengan bingung sekaligus terkejut. Beberapa tahun telah berlalu dan Yang Xiaotian telah tumbuh dari seorang anak kecil menjadi seorang remaja muda. Penampilannya sangat berubah, jadi dia gagal mengenalinya pada awalnya. Dia hanya merasa bahwa pemuda tampan di depannya tampak agak familiar. Namun, ketika dia melihat Wuqi di samping Yang Xiaotian, dia menyadari siapa orang itu, dan wajahnya yang cantik berseri-seri karena terkejut. Sambil menutup mulutnya, dia berkata dengan gembira, "Kamu adik laki-laki." Yang Xiaotian berkata sambil tersenyum, "Kupikir kakak sudah melupakanku." Melihat bahwa itu memang Yang Xiaotian, Wen Jingyi merasakan kegembiraan turun dari surga, wajahnya berseri-seri dengan kebahagiaan yang luar biasa, dan dia melangkah maju dengan gembira, "Adik kecil, itu benar-benar kamu. Kamu telah tumbuh dewasa." Dia begitu gembira hingga dia membandingkan tangan gioknya dengan bagian atas kepala Yang Xiaotian. Dulu, Yang Xiaotian hanya setinggi dadanya. Beberapa tahun telah berlalu, dan sekarang Yang Xiaotian sudah setinggi dia. Dengan Wen Jingyi tepat di hadapannya, wangi wanita tercium ke hidung Yang Xiaotian, dan dia tak dapat menahan diri untuk mengingat adegan menawan saat mereka menunggang kuda bersama. Aroma tubuh Wen Jingyi bahkan lebih menyenangkan daripada sebelumnya. Setelah kegembiraan itu, Wen Jingyi tiba-tiba menyadari bahwa tindakannya agak terlalu intim. Wajah cantiknya memerah, dia berbalik untuk menyapa Yang Chao dan Huang Ying, "Paman, Bibi." Dia telah bertemu Yang Chao dan Huang Ying di kota kerajaan bertahun-tahun yang lalu. "Nona Wen," kata Huang Ying sambil mengangguk dan tersenyum, menatap Wen Jingyi yang sangat cantik di hadapannya. Kembali di kota Xingyue, dia telah mendengar tentang kecantikan Wen Jingyi yang terkenal. "Adik kecil, kemana saja kau selama ini? Kau bahkan tidak datang untuk menjenguk adikmu." Wen Jingyi menatap Yang Xiaotian dengan sedikit kerinduan. Yang Xiaotian merasa agak malu dengan tatapan penuh kerinduan Wen Jingyi, "Aku tidak pernah ke negeri Laut Surgawi selama beberapa tahun terakhir ini, tetapi aku sering teringat pada saudari," katanya. Itu memang benar. Kadang-kadang, Yang Xiaotian ingat menunggang kuda yang sama dengan Wen Jingyi. Ketika Yang Xiaotian berkata bahwa dia sering memikirkannya, Wen Jingyi merasa senang di dalam hatinya, dan dia tertawa, "Benarkah? Kamu punya hati nurani." Yang Chao berdiri di samping, memperhatikan putranya dan Wen Jingyi saling berbasa-basi, dan dia tidak dapat menahan perasaan terharu, berpikir bahwa pemuda ini menawan baik bagi yang muda maupun yang tua. Begitu mengetahui Yang Xiaotian sedang mencari tempat menginap, Wen Jingyi menawarkan dengan hangat, "Adik kecil, Bibi, kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa tinggal di rumahku, di sana banyak kamar." "Baiklah, kalau begitu kami akan memaksakan pada kakak," kata Yang Xiaotian sambil tersenyum. Melihat Yang Xiaotian setuju, Wen Jingyi sangat senang dan kemudian dengan bersemangat mengundang Yang Xiaotian, Yang Chao, dan Huang Ying ke rumahnya. "Adik kecil, kulitmu sangat bagus. Apakah kamu masih punya anggur itu?" Wen Jingyi bertanya kepada Yang Xiaotian sambil tersenyum di sepanjang jalan. Yang Xiaotian segera mengeluarkan 2 botol besar dan memberikannya kepada Wen Jingyi. Wen Jingyi menghargainya seperti permata yang berharga, dengan hati-hati menyimpan anggurnya. Akan tetapi, saat mereka hendak menuju rumah Wen Jingyi, mereka melihat sekelompok orang menghampiri mereka berhadap-hadapan. Melihat sekelompok orang ini, wajah Wen Jingyi yang beberapa saat lalu masih penuh senyuman, menegang. "Hei, bukankah ini Nona Jingyi? Kemana Nona Jingyi akan pergi?" Pemuda yang memimpin kelompok di seberang melihat Wen Jingyi dan tersenyum lebar saat dia berjalan mendekat, menghalangi jalan Yang Xiaotian dan Wen Jingyi. "Tukang, kemana istri kita pergi bukanlah urusanmu. Minggir," kata pembantu yang mengikuti Wen Jingyi dengan jijik dan marah sambil menatap pemuda itu. Mendengar ini, tukang mencibir, "Kau hanyalah seorang pelayan rendahan, bukan tugasmu untuk bicara di sini." Ia lalu berkata,
jika kau mengucapkan kata, keluar, lagi, percaya atau tidak, aku akan menyuruh seseorang menelanjangimu sekarang juga. Para pelayan di belakang Wen Jingyi sangat marah hingga wajah mereka berubah pucat. Minggir, Wen Jingyi menatap pria itu dengan dingin dan berbicara. Melihat kemarahan Wen Jingyi, tukang tersenyum, Nona Jingyi terlihat sangat cantik bahkan saat dia sedang marah. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengulurkan tangannya, bermaksud untuk menyentuh wajah Wen Jingyi. Akan tetapi, tangannya baru setengah jalan ketika Yang Xiaotian menggenggamnya erat-erat. Tukang terkejut dan mencoba menarik tangannya kembali, tetapi ternyata dia tidak bisa menggerakkannya, dan dia melotot ke arah Yang Xiaotian dengan marah, "Nak, siapa kamu? Apakah kamu tahu siapa aku?" "Oh, siapa kamu?" Yang Xiaotian berkata tanpa ekspresi, dia menekan tangan itu, dan jari-jari tukang berderak keras, menyebabkan tukang sangat kesakitan hingga wajahnya berkerut. Melihat hal itu, kelompok bawahan tukang menjadi murka dan salah satu dari mereka tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah Yang Xiaotian. Pukulan itu mendesing di udara, kekuatannya dahsyat, mengungkapkan bahwa penyerangnya adalah seorang bawaan lapisan ke-10. Bab 269, kembalinya pil roh 4 simbol yang tak tertandingi. Hati-hati, seru Wen Jingyi mendesak saat melihat ini. Dia tahu bahwa ahli di samping tukang merupakan seorang praktisi tingkat ke-10 tahap bawaan. Akan tetapi, saat dia hendak bergerak, tiba-tiba Yang Xiaotian mengulurkan tangannya dan mencengkeram tinju ahli tukang. Berikutnya, Yang Xiaotian memutar pergelangan tangannya, dan lengan lawan langsung terpelintir menjadi bentuk pembuka botol. Yang Xiaotian menendang pria itu dan membuatnya terpental. Wen Jingyi tertegun. Para pembantu di belakangnya juga sangat terkejut. Jelas, tak seorang pun di antara mereka yang menduga bahwa bocah lelaki ini, yang tampaknya baru berusia 12 atau 13 tahun, dapat memiliki kekuatan seperti itu. Melihat pendekar di sampingnya ditendang oleh Yang Xiaotian, tukang pun ikut terkejut. Saat Yang Xiaotian terus mengerahkan tenaga, jari-jari tukang pun terus retak. Lepaskan. Wajah tukang berubah ungu karena kesakitan, ini patah. Yang Xiaotian terus memberikan tekanan, dan suara tulang patah terdengar dari jari-jari tukang. Baru sekarang rusak, kata Yang Xiaotian sambil mendorong sehingga tukang menabrak pengikutnya di belakangnya, menyebabkan kekacauan. Butuh beberapa saat sebelum tukang berhasil berdiri dari tanah. Dia menatap Yang Xiaotian dengan kaget, takut, dan marah, memegang tangannya, yang sekarang mati rasa karena rasa sakit, setelah diremukkan oleh Yang Xiaotian. "Nak, tunggu saja," desis tukang sambil menggertakkan giginya, "kalau kau punya nyali, jangan tinggalkan kota kerajaan." "Baiklah, aku akan menunggu," jawab Yang Xiaotian sambil tersenyum acuh tak acuh. Tukang dan pengikutnya buru-buru meninggalkan tempat kejadian, menghilang di ujung jalan dalam sekejap mata. Yang Xiaotian dan Wen Jingyi melanjutkan perjalanan mereka menuju rumah besar itu. Di tengah perjalanan, Yang Xiaotian bertanya, "Kakak, siapa tukang itu?" Wen Jingyi berkata dengan wajah khawatir, dia adalah putra Presiden Asosiasi Perdagangan Wang Chun, dan ayahnya adalah Tu Xing. Asosiasi Perdagangan Wang Chun. Xiao Jin tidak dapat menahan tawa, mengapa tidak disebut Asosiasi Perdagangan Jiao Chun? Menurutku Asosiasi Perdagangan Jiao Chun kedengarannya jauh lebih baik. Jiao Chun, Wen Jingyi dan para pelayan di belakangnya semua terkekeh pelan. Yang Xiaotian dan teman-temannya juga tersenyum. Setelah tertawa, Wen Jingyi masih memasang ekspresi khawatir saat berkata, "Saudaraku, kamu mungkin belum pernah mendengar tentang Asosiasi Perdagangan Wang Chun, tetapi selama beberapa tahun terakhir, asosiasi ini telah berkembang sangat cepat. Asosiasi ini telah merekrut sejumlah besar ahli dan sekarang menjadi salah satu serikat dagang utama di negara Laut Surgawi. Selain itu, Asosiasi Perdagangan Wang Chun memiliki dukungan yang kuat." Memikirkan dukungan Asosiasi Perdagangan Wang Chun, Wen Jingyi menjadi semakin khawatir. "Dukungan?" tanya Yang Xiaotian. "Ya, dukungan Asosiasi Perdagangan Wang Chun adalah pangeran kedua Cheng Long dari negeri Laut Surgawi kita," kata Wen Jingyi serius. "Cheng Long?" Yang Xiaotian terkejut, lalu tersenyum. Dia dan Cheng Long, beserta saudara perempuannya, Cheng Beibei, adalah kenalan lama. Wen Jingyi mengangguk, "Benar sekali, Cheng Long." Melihat Yang Xiaotian tidak tampak khawatir, dia melanjutkan dengan sungguh-sungguh, "Kakak, mungkin kamu tidak tahu, tapi Cheng Long bukan hanya pangeran kedua dari negara Laut Surgawi kita, dia juga murid Wang Fan, Master Balai Pengobatan Agung dari Kerajaan Kekaisaran Tiandou." Wang Fan. Mendengar informasi ini,
Yang Xiaotian agak terkejut, dia tidak menyangka Cheng Long menjadikan Wang Fan sebagai mentornya. Dia teringat pernah melihat Cheng Long sebelumnya di Balai Pengobatan Agung Kerajaan Kekaisaran Tiandou. Masuk akal mengapa Cheng Long berada di Balai Pengobatan Agung di Kerajaan Kekaisaran Tiandou. Sejak Cheng Long menjadi murid Wang Fan, dia sangat arogan. Kudengar bahkan raja kita sekarang tidak berani mengendalikannya. Seorang pelayan di belakang Wen Jingyi berkata dengan marah, Asosiasi Perdagangan Wang Chun sering mengirim orang untuk membuat masalah di Serikat Perdagangan Awan Angin kita, bahkan sampai merampok karavan pedagang serikat kita. Asosiasi Perdagangan Wang Chun berani melakukan ini karena mereka didukung oleh Cheng Long. Wen Jingyi merasa tidak berdaya memikirkan masalah itu. Hanya beberapa hari yang lalu, kafilah pedagang dari Serikat Dagang Awan Angin telah dirampok oleh Asosiasi Dagang Wang Chun. Muatan ini menjadi tanggung jawabnya. Sekarang barang-barangnya telah dirampok, dialah yang harus menanggung tanggung jawab utama. Presiden Serikat Dagang Awan Angin telah memintanya untuk mengambil barang tersebut. Namun, ketika dia pergi menemui Tusing dari Asosiasi Perdagangan Wang Chun kemarin, dia tidak hanya menolak untuk mengakuinya, tetapi dia juga hampir menahannya di kediamannya. 2 hari terakhir ini, dia terusik oleh masalah ini. Tanpa disadari, Yang Xiaotian dan teman-temannya tiba di rumah Wen Jingyi. Wen Jingyi secara pribadi mengatur tempat tinggal bagi Yang Xiaotian dan rombongannya. Senja, cahaya bulan menyinari dengan deras bagai air. Wen Jingyi datang ke halaman Yang Xiaotian, melihatnya sedang membaca, dan bertanya sambil tersenyum, adik masih membaca. Kuharap aku tidak mengganggumu. Tidak sama sekali, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan meletakkan buku di tangannya ke samping. Dia baru saja mencari buku tentang Dewa Biru Langit. Buku ini mengisahkan tentang perbuatan Dewa Biru Langit. Wen Jingyi menghampiri Yang Xiaotian, malam ini mengenakan gaun tipis berwarna hitam terang yang dengan indahnya memperlihatkan lekuk tubuh indahnya, yang tentu saja sangat memikat di balik tabir malam. Rambutnya masih basah, tampaknya baru saja mandi, dan mengeluarkan sedikit wangi. Yang Xiaotian berdeham dan berkata, saya mendengar dari Xiaolan bahwa barang-barang karavan yang Anda kelola telah dirampok oleh Asosiasi Perdagangan Jiaochun beberapa hari yang lalu. Mendengar Yang Xiaotian menyebutnya Asosiasi Perdagangan Jiaochun, Wen Jingyi tidak dapat menahan tawa terus-menerus, bagaikan bunga mawar yang mekar seketika di malam hari. Begitu Wen Jingyi akhirnya berhenti tertawa, Yang Xiaotian berkata, besok aku akan pergi ke Asosiasi Perdagangan Jiaochun dan meminta mereka mengembalikan barang itu kepada kakak. Melihat Yang Xiaotian masih menyebutnya Asosiasi Perdagangan Jiaochun, Wen Jingyi ingin tertawa lagi. Namun, mendengar Yang Xiaotian mengatakan bahwa ia akan meminta Asosiasi Perdagangan Wang Chun mengembalikan barang-barang itu, ia menggelengkan kepalanya dan berkata, adik kecil, aku menghargai perasaanmu. Dia mengerti bahwa Yang Xiaotian ingin mengatasi sendiri kekhawatirannya, tetapi dia tahu bahwa Asosiasi Perdagangan Wang Chun sangat kuat dan tidak ingin Yang Xiaotian mendapat masalah karena ikut campur dalam masalah yang tidak jelas ini. Yang Xiaotian menyadari pikiran Wen Jingyi dan berkata sambil tersenyum, kakak, jangan khawatir, aku kenal Cheng Long. Wen Jingyi tercengang, adik laki-laki kenal Cheng Long. Ya, jawab Yang Xiaotian sambil berkedip. Baiklah, Wen Jingyi setengah ragu. Baiklah, Yang Xiaotian menjawab sambil tertawa. Kemudian, dia tidak melanjutkan topiknya dan malah berkata, kakak pasti sudah berkultivasi hingga ke puncak level ke-10 bawaan sekarang, kan? Aku punya beberapa ramuan di sini yang bisa kamu ambil untuk kultivasimu. Dia mengeluarkan beberapa botol obat. Wen Jingyi penasaran dengan ramuan-ramuan dalam botol-botol obat yang Xiaotian dan tidak dapat menahan diri untuk tidak membukanya. Seketika, cahaya yang luar biasa memancar keluar, dan bayangan 4 binatang suci beterbangan keluar, memenuhi halaman dengan aroma ramuan-ramuan tersebut. Melihat ramuan di dalamnya, Wen Jingyi tercengang, pil roh 4 simbol. Dan itu adalah pil roh 4 simbol dengan kualitas terbaik. Semenjak Tuan Long yang misterius itu menghilang beberapa tahun lalu, dia belum pernah melihat pil roh 4 simbol kualitas terbaik lagi, dan pil semacam itu tidak pernah muncul di negeri Laut Surgawi sejak saat itu. Tetapi sekarang, pil roh 4 simbol kualitas terbaik ada tepat di depan matanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah botol giok lainnya, mungkinkah? Memikirkan hal ini, dia dengan gugup membuka botol lainnya. Semuanya berisi pil roh 4 simbol kualitas terbaik. Adik kecil, apakah kamu membeli pil roh 4 simbol kelas atas ini saat itu? Wen Jingyi bertanya dengan kaget. Kala itu,
Tuan Long yang misterius itu menjual 20 pil roh 4 simbol bermutu tinggi kepada Serikat Dagang Awan Angin, yang kemudian melelangnya, dan seseorang yang misterius membeli beberapa pil. Wen Jingyi keliru mengira bahwa pil tersebut adalah pil yang dilelang saat itu. Bab 270, Tusing, apa yang kamu inginkan? Aku, menawar. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan tertawa, bukankah aku sudah bilang pada kakakku sebelumnya, aku adalah seorang alkemis dan aku sendiri yang membuat pil roh 4 simbol tertinggi ini. Mata indah Wen Jingyi melebar, kau yang membuatnya. Ya, Yang Xiaotian tertawa. Wen Jingyi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tubuhnya bergetar bagaikan bunga yang tertiup angin, lalu dengan jarinya yang mungil, dia menepuk dahi Yang Xiaotian, kenapa kamu tidak bilang saja kalau kamu adalah reinkarnasi dari Dewa Pengobatan? Yang Xiaotian tertawa, ada orang yang memanggilku Dewa Pengobatan Muda. Wen Jingyi tertawa kecil lagi, iya, kau adalah Dewa Pengobatan Muda, Dewa Pengobatan Mudaku. Tawanya seindah mutiara yang jatuh di atas piring giok, sangat menyenangkan untuk didengar. Akan tetapi, apapun yang terjadi, Wen Jingyi menolak menerima beberapa pil roh 4 simbol tertinggi, dengan alasan bahwa pil-pil itu terlalu berharga. Ketika Yang Xiaotian menjual pil roh 4 simbol tertinggi kepada Serikat Dagang Awan Angin sebelumnya, satu pil dihargai 200.000 koin emas, dan 5 pil dihargai 1 juta koin emas. Bahkan bagi Wen Jingyi, itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Tanpa pilihan lain, Yang Xiaotian hanya bisa mengambil kembali eliksir itu. Wen Jingyi tinggal sedikit lebih lama sebelum dia pergi. Setelah Wen Jingyi pergi, Yang Xiaotian kembali ke kamarnya dan mulai berkultivasi. Sekarang, dia selalu membawa ranjang giok dingin dari gua tempat tinggal Hong Feng bersamanya. Dia mengeluarkan ranjang giok dingin, duduk bersila di atasnya, dan mulai mengoperasikan seni naga purba. Roh bela diri kura-kura hitam dan naga hitam melayang di atas kepalanya. Pada hari-hari ini, di bawah pengaruh air guntur kesengsaraan surgawi, evolusi roh bela diri kura-kura hitam dan naga hitam berlangsung cepat. Menurut kuali obat, dalam 3 bulan berikutnya, baik roh bela diri kura-kura hitam maupun naga hitam akan berevolusi ke tingkat raja tertinggi. Ketika Yang Xiaotian sedang berkultivasi, di markas besar Asosiasi Perdagangan Wangchun, Tusing menatap tangan putranya, tukang yang hancur dengan wajah muram. Hari ini, dia sudah mengundang 4 apoteker untuk memeriksa tangan anaknya, semuanya mengatakan tidak ada yang perlu dilakukan. Tulang-tulang di tangan putranya telah hancur total menjadi debu dan tidak dapat diperbaiki lagi. Kecuali jika obat suci dapat ditemukan, bahkan Raja Negeri Laut Surgawi mereka tidak dapat memperoleh obat seperti itu, apalagi dirinya. Tangan putranya sama sekali tidak berguna. Wen Jingyi, dasar jalang. Wajah Tusing menjadi gelap saat dia mendesis, beraninya kau, seorang tetua dari Serikat Dagang Awan Angin, melumpuhkan tangan anakku. Tunggu saja, aku akan memastikan seluruh tubuhmu lumpuh. Fajar mulai menyingsing. Yang Xiaotian melangkah keluar dari kamarnya, merasa segar kembali. Ia berlatih teknik 9 langit petir di halaman selama beberapa saat ketika ia melihat Wen Jingyi, mengenakan gaun hitam muda, mendekat. Wen Jingyi suka mengenakan pakaian hitam, setiap kali Yang Xiaotian melihatnya, dia mengenakan pakaian hitam. Namun, warna hitam semakin menonjolkan warna kulit Wen Jingyi yang cerah. Begitu adil dan lembut, selalu menimbulkan fantasi tertentu. Adik kecil, kau sudah bangun pagi-pagi sekali untuk berlatih pedang, kata Wen Jingyi saat melihat Yang Xiaotian berlatih ilmu pedang, sambil tertawa, kau jarang mengunjungi kota kerajaan, kan? Aku akan mengajakmu sarapan, ada kedai teh yang menyediakan hidangan lesat. Tentu, Yang Xiaotian tertawa. Karena masih ada waktu sebelum ulang tahun kakek yang ke-60, tinggal sehari ekstra di kota kerajaan tidak akan menjadi masalah. Oleh karena itu, Wen Jingyi berencana untuk membawa Yang Xiaotian dan keluarganya ke kedai teh untuk sarapan. Namun, saat semua orang hendak pergi, mereka melihat pembantu Wen Jingyi, Xiao Lan, berlari dengan panik dan berkata, Nona, Tusing dari Asosiasi Perdagangan Wangchun membawa sekelompok besar orang ke markas besar serikat kita untuk membuat masalah. Mendengar kabar Tusing telah membawa orang untuk membuat onar di markas besar Serikat Dagang Awan Angin, hati Wen Jingyi pun hancur. Berapa banyak orang yang mereka bawa? Wen Jingyi menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Ada lebih dari 100 orang, semuanya adalah pakar dari Asosiasi Perdagangan Wangchun, Xiao Lan cukup panik. Begitu mereka tiba di aula perdagangan markas besar, mereka mulai menghancurkan segalanya. Dan mereka juga melukai orang lain,
melukai banyak pengikut dan pengawal serikat kami. Sekarang ketua dan para ahli serikat kita sedang berhadapan dengan mereka. Namun, Tu Xing berteriak bahwa dia ingin ketua menyerahkan adik perempuanku dan tuan muda yang untuk memberinya dan putranya penjelasan. Xiao Lan berkata demikian sambil melirik Yang Xiaotian. Mendengar ini, Yang Xiaotian berkata kepada Wen Jingyi, kalau begitu, mari kita pergi ke guild terlebih dahulu. Adik kecil, kamu tidak boleh pergi. Sudah cukup jika aku pergi sendiri, kata Wen Jingyi sambil menggelengkan kepalanya. Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku yang memulai kekacauan ini, aku akan menyelesaikannya. Kemudian dia menuju ke markas besar Serikat Dagang Awan Angin bersama yang lainnya. Xiao Jin mengikuti di belakang Yang Xiaotian sambil menjilati lollipop khasnya. Wu Qi dan yang lainnya sudah terbiasa dengan pemandangan ini, tetapi Xiao Lan menatap dengan rasa ingin tahu ke arah lollipop besar di tangan Xiao Jin. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat lollipop sebesar itu. Dan dia tidak tahu terbuat dari apa, namun kelihatannya begitu menggoda hingga membuat mulut berair. Ketika Yang Xiaotian dan kelompoknya sedang dalam perjalanan menuju markas besar Serikat Dagang Awan Angin, di aula utama markas besar, Wen Fei menatap Tu Xing dengan marah dan berkata, Tu Xing, apa yang kau inginkan? Tu Xing duduk di singgasana yang dibuat khusus, dengan satu kaki disanggah di atas kaki lainnya, sambil berkata dengan dingin kepada Wen Fei, orang-orangmu telah melumpuhkan tangan anakku, dan kau masih bertanya apa yang kuinginkan. Dia kemudian dengan bangga menyatakan, saya selalu bersikap adil. Sebagai kompensasi, saya ingin 1 juta koin emas. Dan juga, serahkan wanita jalang Wen Jingyi dan anak itu kepada saya. Para anggota Serikat Dagang Awan Angin sangat marah setelah mendengar hal ini. Tu Xing, jangan kira aku tidak tahu bahwa penyerbuan baru-baru ini terhadap konvoi pedagang serikat kita dilakukan oleh orang-orangmu. Kata Wen Fei dengan marah. Orang-orangmu telah membunuh murid-murid serikat kita, jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Jangan berpikir bahwa hanya karena pangeran kedua mendukungmu, kami tidak punya cara untuk menghadapimu. Tu Xing tertawa terbahak-bahak, benar sekali, penyerbuan baru-baru ini terhadap konvoi pedagang serikatmu dilakukan oleh orang-orangku. Dia kemudian terkekeh, para pengikut serikatmu juga dibunuh oleh orang-orangku, atas perintahku. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Melihat Tu Xing mengaku, para pakar dari Serikat Dagang Awan Angin menghunus senjata mereka dengan geram. Melihat ini, Tu Xing tidak ambil pusing dan mencibir. Dia berkata kepada Wen Fei, sebelum kau bergerak, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Aku membawa 10 ahli leluhur bela diri bersamaku. Dia kemudian menunjuk ke arah sesepuh di belakangnya, tuan ini adalah leluhur bela diri dengan kekuatan 2 kali lipat dari yang biasa. 10 leluhur bela diri, martial ancestor, kekuatan ganda. Ekspresi Wen Fei dan para pakar dari Serikat Dagang Awan Angin berubah drastis. Di negara Laut Surgawi, ahli alam martial ancestor dianggap sangat langka. Bahkan ahli alam martial ancestor tingkat tunggal dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, apalagi yang memiliki kekuatan ganda. Meskipun Wen Fei merupakan ahli nomor 1 di Serikat Dagang Awan Angin, dia hanya berada di tahap akhir alam lapis tunggal leluhur bela diri. Seluruh Serikat Dagang Awan Angin hanya memiliki 3 orang ahli alam leluhur bela diri. Namun kali ini, Tu Xing membawa 10 leluhur bela diri bersamanya. Bagaimana Tu Xing berhasil merekrut begitu banyak leluhur bela diri? Wen Fei tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Cheng Long yang berdiri di belakang Tu Xing. Pada saat ini, Tu Xing terkekeh dan berkata, Wen Fei, aku ingin melihat 1 juta dalam waktu 1 batang dupa. Juga, jika kamu tidak menyerahkan Wen Jingyi dan anak itu setelah 1 batang dupa, jangan salahkan anak buahku karena melakukan tindakan. Dan jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, anak buahku akhir-akhir ini sangat ingin bertarung, dan mereka tidak tahu kekuatan mereka sendiri. Jika suatu saat kamu lumpuh, itu bukan salahku. Namun, saat Tu Xing baru saja selesai berbicara, dia mendengar orang-orang di luar Serikat Dagang Awan Angin berteriak, Tetua ke-9. Penatua 9 persisnya adalah Wen Jingyi. Ketika Tu Xing mendengar bahwa Wen Jingyi telah tiba, matanya berbinar dengan cahaya gembira dan haus darah. Bab 271 biarkan orang murahan itu masuk. Biarkan jalang itu masuk. Tu Xing memanggil bawahannya yang menunggu di luar. Oleh karena itu, anak buahnya tidak menghentikan mereka, membiarkan Yang Xiaotian, Wen Jingyi, dan yang lainnya masuk. Namun,
Saat Tusing sedang berpikir tentang bagaimana membuat Wen Jingyi berlutut di depan umum dan menjilati jari kakinya nanti, tiba-tiba, sesosok tubuh melintas. Sebelum dia sempat bereaksi, tenggorokannya sakit, dan dia diangkat dari singgasananya dengan leher tercekik. Perubahan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Ketika semua orang sadar, mereka melihat Tusing diangkat lehernya ke udara oleh seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Semua orang tercengang. Orang yang mengangkat Tusing ke udara tidak lain adalah Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menatapnya dengan dingin, apa yang baru saja kamu katakan? Tusing, yang diangkat ke udara dengan leher dicengkeram Yang Xiaotian, merasa kesulitan bernapas. Dia menatap Yang Xiaotian dengan marah, dasar jalang. Sebelum dia bisa berbicara lagi, Yang Xiaotian tiba-tiba meninju perutnya dengan Asura Force. Ledakan. Suaranya seperti ketukan drum. Tusing merasa seolah-olah isi perutnya terbalik akibat pukulan itu. Kekuatan Asura yang mengerikan menghancurkan organ-organ dalamnya dengan ganas. Rasa sakit bagai di neraka yang disebabkan oleh ribuan luka membuat wajah Tusing berubah ungu, bahkan matanya berkaca-kaca. Baik guru besar dari Asosiasi Perdagangan Wangchun maupun Serikat Perdagangan Awan Angin tercengang. Bahkan mata indah Wen Jingyi pun dipenuhi dengan keterkejutan. Bayangkan saja Tusing, Presiden Asosiasi Perdagangan Wangchun, yang tadinya cukup kuat, kini sedang dicekik lehernya oleh Yang Xiaotian, dihajar habis-habisan sampai tak bisa melawan. Dia tidak percaya kakaknya begitu kuat. Pada saat ini, para master dari Asosiasi Perdagangan Wangchun akhirnya bereaksi. Leluhur bela diri tingkat kedua, seorang lelaki tua, melayangkan pukulan keras ke arah Yang Xiaotian sambil berteriak keras, "Nak, jatuhkan presiden kita, tuh." Kekuatan pukulan itu melonjak liar. Apakah dia seorang leluhur bela diri? Wajah cantik Wen Jingyi berubah pucat. Tepat saat pukulan martial ancestor hendak mendarat pada Yang Xiaotian, tiba-tiba, ekor emas menyapu, menghantam dadanya dan membuatnya terpental dengan pukulan yang keras. Ketika martial ancestor mencapai sudut aula besar, dia terus batuk darah, dan tulang-tulang di dadanya hancur tak terhitung banyaknya. Kerumunan itu terkesiap dan menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa orang yang telah memukul itu tidak lain adalah si binatang emas kecil, yang sedang menjilati permen lollipop. Melihat Little Gold, pelayan Xiaolan dipenuhi rasa tidak percaya. Dia baru saja berada di level bawaan, dan baginya, leluhur bela diri ibarat puncak keberadaan. Namun binatang emas kecil ini, yang sedari tadi menjilati lollipop, tampak polos seperti bayi, ternyata lebih kuat dari seorang martial ancestor. Yang Xiaotian tidak menghiraukan kerumunan itu dan menatap Tusing sambil berkata dengan dingin, "Apa yang baru saja kamu katakan?" Tusing, yang tadinya dihinggapi rasa takut, benci, dan ngeri, kini tampak pucat pasi, tetapi berusaha untuk terdengar galak, "Wah, aku ini milik pangeran kedua, kau sedang mencari kematian." Yang Xiaotian berkata dengan acuh tak acuh, "Oh, kamu milik pangeran kedua." Dengan itu, pukulan Asura Force lainnya menghantam perut Tusing. Tusing kejang-kejang karena kesakitan. "Membunuh. Bunuh anak itu untukku." Di tengah kerumunan, tukang berteriak marah kepada anggota tingkat tinggi Asosiasi Perdagangan Wangchun, "Apa yang kalian lakukan di sana? Bunuh anak itu." Lebih dari 100 anggota tingkat tinggi dari Asosiasi Perdagangan Wangchun menyerbu ke arah Yang Xiaotian. Dengan 9 leluhur bela diri di antara mereka, kekuatan mereka sangat besar. Bagi Wen Fei, Wen Jingyi, dan yang lainnya, itu adalah kekuatan yang menakjubkan. Akan tetapi, saat Wen Fei, Wen Jingyi, dan yang lainnya hendak bertindak, tiba-tiba Wu Qi yang berdiri di samping Yang Xiaotian mendengus dingin, dan tongkat kayunya yang besar jatuh ke tanah. Terdengar suara ledakan dahsyat. Seluruh tanah di Serikat Dagang Awan Angin bergetar. Berpusat di sekitar tongkat kayu besar, aura dingin berwarna hijau keruh menelan orang-orang dari Asosiasi Perdagangan Wangchun dengan kecepatan yang mengerikan. Kemanapun ia lewat, semua pakar Asosiasi Perdagangan Wangchun membeku total. Pertama kaki mereka, lalu tubuh, kepala mereka. Sepenuhnya terbungkus es di sana. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 orang dari Asosiasi Perdagangan Wangchun berubah menjadi patung es dengan berbagai pose, termasuk sesepuh yang baru saja diterbangkan oleh Xiao Jin. Pada akhirnya, hanya tukang dan Tusing dari Asosiasi Perdagangan Wangchun yang tidak dibekukan menjadi patung es. Wen Fei dan para pakar dari Serikat Dagang Awan Angin menatap patung-patung es di hadapan mereka, semuanya terkejut dan pucat. Satu gerakan telah membekukan lebih dari 100 ahli,
termasuk 10 leluhur bela diri, kekuatan macam apa ini? Mereka memandang Wuqi, tidak dapat menyembunyikan rasa takut mereka. Wen Jingyi juga sangat terkejut. Dia pernah melihat Wuqi bertarung sebelumnya dan tahu kalau kekuatannya tidak lemah, tetapi hanya itu yang dia tahu, bahwa Wuqi tidak lemah. Akan tetapi sekarang, Wuqi telah membekukan 10 leluhur bela diri dan lebih dari 100 ahli asosiasi perdagangan Wangchun hanya dengan satu gerakan, yang mana jauh dari sekedar tidak lemah. Tu Xing dan putranya tukang menatap pemandangan di depan mereka dengan wajah pucat pasi, ketakutan. Ketika aura dingin berwarna hijau keruh menyeruak ke kaki tukang menjadi sangat takut hingga ia mengompol, membasahi tanah. Apakah kamu mengatakan kamu adalah orangnya pangeran kedua? Yang Xiaotian menatap Tu Xing. Tu Xing menggelengkan kepalanya dengan panik karena ketakutan. Yang Xiaotian meninju perut lawannya lagi. Mata Tu Xing melotot, hampir tidak merasakan sakit. Yang Xiaotian melemparkannya ke samping. Beberapa hari yang lalu, ada orang yang membajak barang milik Serikat Dagang Awan Angin, sekarang suruh saja barang itu dikembalikan, pinta Yang Xiaotian. Tu Xing yang merintih kesakitan, tampak kesulitan di wajahnya. Itu karena barang-barang yang sebelumnya diambil dari Persekutuan Dagang Awan Angin sebagian besar telah dipersembahkan kepada Pangeran kedua, Cheng Long. Melihat hal itu, Yang Xiaotian meninjunya lagi, membuat Tu Xing takut dan buru-buru menganggukkan kepalanya, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Setelah itu, Yang Xiaotian membiarkan Tu Xing pergi dengan perintah untuk mengembalikan barang tersebut dalam waktu 1 jam. Adapun tukang, dia ditahan. Tu Xing terhuyung-huyung keluar dari Serikat Dagang Awan Angin, sambil memegangi selangkangannya, membungkuk, dan melarikan diri dengan wajah penuh ketakutan. Dia tidak melarikan diri kembali ke Asosiasi Perdagangan Wangchun, tetapi menuju istana kerajaan. Tu Xing merasa lega karena tidak lama setelah meninggalkan Asosiasi Perdagangan Awan Angin, dia bertemu dengan rombongan Cheng Long. Kali ini, Cheng Long dengan ramah mengundang Wang Fan dan Liu Suang dari Aula Apoteker Akademi Tiandou untuk mengunjungi kota kerajaan Laut Surgawi. Mereka baru saja memasuki kota kerajaan ketika mereka melihat seseorang tersandung dari jauh, menghalangi jalan karavan. Ketika Cheng Long menyadari siapa orang itu, dia terkejut, Tu Xing. Tu Xing datang ke depan kelompok Cheng Long sambil menangis terseduh-seduh, Pangeran kedua, akhirnya aku menemukanmu. Aku hampir tidak pernah melihatmu lagi tadi. Melihat Tu Xing menangis dengan sangat menyedihkan, Cheng Long mengerutkan kening, apa yang terjadi? Pangeran kedua, ini Serikat Dagang Awan Angin. Orang-orang dari Serikat Dagang Awan Angin menghancurkan tulang tangan anakku kemarin. Hari ini aku membawa orang-orang ke Serikat Dagang Awan Angin untuk mencari keadilan, tetapi, aku tidak menyangka bahwa kekuatan mereka begitu mengerikan. Tu Xing memasang wajah penuh ketakutan, satu gerakan dari bawahannya, dan dia membekukan Tetua Yan dan mereka semua menjadi patung es. Apa? Cheng Long terkejut. Dia tentu saja mengenal Penatua Yan, yang merupakan leluhur bela diri tingkat kedua. Awalnya, dialah yang mengatur agar Tetua Yan berada di sisi Tu Xing. Kemudian, Tu Xing melanjutkan dengan gemetar, dia menyuruhku untuk mengembalikan semua barang yang hilang dari Serikat Dagang Awan Angin beberapa waktu lalu dalam waktu 1 jam, jika tidak, dia akan membunuh anakku dan memusnahkan Serikat Dagang Wangchun. Memusnahkan Asosiasi Perdagangan Wangchun. Wajah Cheng Long menjadi gelap, apakah dia tahu kau orangku? Dia tahu, suara Tu Xing bergetar.